Di sebuah kota ada berita yang mengejutkan publik bahwa Monumen Liang Kono telah berhasil menemukan lebih dari 300 artefak penting. Salah satunya buku perunggu Kono. Benda Kono itu juga dikaitkan dengan budaya kultivasi keabadian di zaman dulu. Dan salah satunya ada sepasang benda seni. Benda ini dipercaya senjata ajaib yang diberkati oleh sang dewa. Rupanya berita ini menimbulkan sisi negatif. Salah satu pemuda berusaha untuk mencuri benda Kono itu dengan cara menyusup menggunakan keterampilan mengendap-ngendap. Diyakini pemuda itu bernama Kang Feng Ming. Dengan bantuan asap, Kang Feng ini mampu mengelabui para petugas yang berjaga. Hingga di mana ia juga sudah berada tepat di ruangan laboratorium, tempat disimpannya benda seni yang paling bernilai harganya. Dibantu dengan sarung tangan agar harapannya sidik jarinya tidak dapat dideteksi oleh polisi. Kang Feng mencoba untuk langsung mengambilnya. Namun sayangnya pelindung tempat benda itu masih bisa berfungsi hingga menyerang ke arah Kang Feng. Dengan kecepatannya, Kang Feng dapat menghindari. Sialnya, jarinya sedikit terbakar akibat menyentuh batas penghalang benda tadi, coy. Singkatnya, Kang Feng sudah berhasil mendapatkan buku perunggu Kono. Di depan bertulisan kata 100 rekor terbang yang disempurnakan. Sampai sini sudah dapat difahami bahwa benda ini memiliki mujarab yang luar biasa. Setelahnya buku tadi terbuka dengan sendirinya. Seseorang yang berwujud seperti bayangan, di mana orang ini sama persis dengan Kang Feng. Entah ini wujud reinkarnasi atau apa, coy. Sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci. Orang ini pun juga berkata kepada Kang Feng, kelak kehidupan Kang Feng akan disuguhi sebuah latihan. Dan setiap Kang Feng menerobos, maka akan menghadapi ujian petir atau ancaman kematian. Itu semua datang kapan dan di mana saja. Tiba-tiba, Kang Feng telah berada di dunia lain, tepatnya di zaman Kono. Dan film 100 Revening Ascension Record dimulai. Di pegunungan tandus kota Tenglong, sebuah negara bagian Daliang, Kang Feng sedang dikejar oleh ular raksasa yang ingin menyantapnya. Hingga di mana Kang Feng tak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya sebuah kata, "Mas, aku pasrah, Mas." Sebab di mana Kang Feng terjebak di sebuah jurang, di depan ada ular sementara di belakang jurang yang teramat dalam. Kang Feng mencoba mencari akal dengan mengajak ular ini berbicara bahwa pada sejatinya di pegunungan ini manusia dan binatang bersahabat. Ya, mana mengerti ular ini ya kan? Dengan ucapan Kang Feng. Yang ada di benak ular saat ini yakni memangsa Kang Feng untuk dijadikan makan siang. Untungnya sang ular jatuh ke jurang, sementara Kang Feng mulai usil setelah tahu ular jatuh ke jurang dengan memperagakan gerakan ya terbilang sedikit nakal lah. Karena terlalu senang, Kang Feng kehilangan kontrol. Ia pun juga ikut jatuh ke jurang. Namun Kang Feng diselamatkan oleh sebatang pohon yang tak jauh dari ia jatuh tadi. Nah, disinilah awal mula Kang Feng akan mendapatkan kekuatan. Di mana ia menemukan buah yin yang 9 daun lalu Kang Feng makan. Spontan setelahnya, Kang Feng mulai merasakan pusing teramat sakit. Hal itu membuat keadaan tak terkontrol lagi. Hingga di mana sang ular datang kembali ke hadapan Kang Feng. Hebatnya, di sini kemampuan Kang Feng mulai lebih kuat ketimbang sebelumnya. Kang Feng meyakini ini semua berkat buah tadi. Selain kekuatan pada otot, Kang Feng juga merasakan penglihatannya 10 kali lebih hebat dari sebelumnya. Pada akhirnya, ular dapat ia kalahkan. Ular yang dikalahkan tadi mempunyai benda seperti kalung, coy. Kang Feng belum mengetahui betul tentang kalung ini. Yang ia tahu dulunya benda tersebut dikenakan oleh orang kaya. Pertanyaannya, kenapa bisa berada dalam perut sang ular? Bisa saja orang kaya itu telah ditelan sang ular. Tak lama kemudian, Kang Feng melihat ada 2 perempuan, sepertinya mereka adik kakak. Kedatangan kedua wanita ini sepertinya ingin mencarikan hadiah buat kakeknya yang bernama Zhang.
Lalu sang adik mengeluarkan Xiaobai. Ya, Xiaobai seperti robot yang di awal film tadi coy. Dimana ia diperintahkan untuk mendeteksi benda-benda unik di sekitaran sini. Sebab Xiaobai dikenal sebagai robot paling canggih di masanya. Sehingga dipercaya dapat mendeteksi benda-benda unik ya kan. Bukannya menemukan, Xiaobai malah hancur setelah mendeteksi kalung yang didapati oleh Kang Feng sebelumnya. Bertepatan setelahnya, sesuatu buruk menimpa ke arah kakak wanita ini. Dengan kekuatannya, Kang Feng merasakan bahwa bahaya akan menimpa mereka. Sehingga dengan cepat, Kang Feng menolong kedua wanita ini. Kemungkinan besar, efek buah yin yang telah dikonsumsi Kang Feng membuatnya pingsan. Sampai ia terbangun, Kang Feng mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Nah, di sela-sela perasaannya itulah ia mendengar keributan di luar. Ya benar, ada kakek Aba telah diserang oleh orang-orang dari keluarga Zhang. Kedatangan mereka untuk mengambil empedu dan daging ular terhadap kakek Aba. Melihat kakek diperlakukan seperti itu, Kang Feng mengamuk, di mana kekuatannya tak seperti Kang Feng sebelumnya. Hari ini Kang Feng begitu kuat. Hari ini Kang Feng begitu berbeda, di mana ia dapat membuat mereka keluarga Zhang menyerah. Karena tak ingin masalah ini terus berlanjut, kakek Aba akhirnya bersedia memberikan empedu dan daging ular untuk keluarga Zhang. Singkatnya, kakek Aba menceritakan kejadian kenapa orang-orang dari keluarga Zhang mendatangi ke kediaman sini. Lantaran kakek Aba menyimpan empedu dan daging yang rencananya akan dijual di kota nantinya. Uangnya tentu untuk bertahan hidup. Namun karena mereka bisa dikatakan hidup sebagai rakyat jelata, maka tak ada kebebasan untuk memperjualbelikan barang tanpa seizin dari keluarga Zhang. Mendengar itu, Kang Feng semakin murka. Ia pun berniat untuk mengejar orang-orang tadi. Tapi kakek Aba menahannya dan menyadarkan Kang Feng bahwa mereka tidak ada kebebasan untuk melawan. Jikapun melawan, malah akan menyakiti diri sendiri nantinya. Selain itu, kakek Aba juga mengatakan bahwa ada dua gadis yang menyelamatkan nyawa Kang Feng saat di pegunungan. Mulai sini akhirnya Kang Feng tahu bahwa kejadian sebelumnya bukanlah sebuah mimpi, tapi kenyataan. Gadis itu juga memberikan sebuah token leluhur. Sebab sekiranya sang gadis tadi menilai Kang Feng memiliki bakat jika berada di sebuah sekte untuk berlatih bela diri. Selain menambah pengalaman, kakek Aba juga merasa terbantu. Jika Kang Feng pergi, maka beban hidup sedikit terasa enteng. Saat di perjalanan menuju tempat ia menimba ilmu, Kang Feng menaiki kereta kuda. Kebetulan di dalam ada juga penumpang yang sedikit meremehkan keadaan Kang Feng, sebab Kang Feng dianggapnya seperti gelandangan. Tentu Kang Feng marah. Rupanya Kang Feng sesosok pemuda yang temperamen coy. Setidaknya dengan gertakan tadi sudah cukup membuat lawannya ciut. Tujuan Kang Feng saat ini ialah lembah pengejar angin, yakni klan terbesar di negara Daliang. Saat ini mereka para calon murid klan sudah sampai di bawah kaki lembah Wenkeser. Lembah ini diperkirakan berumur 900 tahun. Sementara sekte Lucia sekitar 200 tahun. Benar, Kang Feng berharap diterima di sekte Lucia agar dapat menimba ilmu di sana. Tak lama kemudian, guru, tetua sekte Lucia atau orang-orang sering menyebut dengan manusia abadi datang. Kedatangan mereka untuk menyeleksi calon anggota murid baru apakah layak atau tidaknya diterima di sekte mereka. Kang Feng juga bertemu dengan gadis adik ini. Ya, dialah yang memberikan token ini sebelumnya coy. Karena tidak dijelaskan siapa nama gadis ini, bagaimana kita sebut saja namanya Lusin. Ya, Lusin. Singkatnya, si tetua sekte akan memberikan beberapa aturan agar dapat diterima di sekte Lucia. Mereka para calon murid harus bisa mendapatkan buah di belakang lembah itu. 10 orang tercepat, maka mereka lah yang ditetapkan sebagai murid yang lulus ujian. Ketika tetua sekte memberikan aba-aba bahwa seleksi dimulai, semua calon murid adu kecepatan untuk mendapatkan buah yang dipinta oleh ketua sekte tadi. Di mana di depan, tepatnya di setiap perjalanan disuguhi oleh binatang kecil beracun. Kang Feng gaspol, sedangkan murid lainnya mengandalkan bawahannya sebagai pembuka jalur jalan. Sedangkan dari atas ada para tetua yang memperhatikan para calon murid. Pada masa itu mereka yang kaya maka akan mendapatkan keuntungan ketimbang mereka yang miskin. Mengingat hanya Kang Feng, calon murid yang bisa dikatakan kehidupannya sangatlah amat miskin coy.
Kembali ke dasar lembah, semua murid saling adu kecepatan untuk mendapatkan buah. Di mana semakin di depan, maka semakin besar peluang digigit binatang di sini. Seperti Kang Feng, dirinya hampir saja tergigit. Untungnya dapat selamat berkat pertahanan yang cukup sigap. Sampai sini Kang Feng sadar bahwa untuk sementara waktu ia lebih memilih di belakang dulu. Sebab jika di depan, kalian tahulah, para binatang kecil akan menyerang. Kembali ke atas, para tetua melihat ada yang lain di diri Kang Feng, bahwa ia seperti memiliki tubuh khusus yang tidak dimiliki oleh praktisi biasa. Namun ini hanyalah sebuah perkiraan saja coy. Sebab asal-usul Kang Feng masih belum jelas bagi para tetua. Jikapun itu benar ada pada diri Kang Feng, maka baguslah. Sebab seseorang yang terlahir memiliki tubuh khusus hanya ada 100 tahun sekali. Alias setiap masa akan lahir manusia yang memiliki tubuh khusus. Nah, ketika sudah waktunya, Kang Feng akhirnya gaspol. Dan ia berhasil mendapatkan buah. Hebatnya lagi, ia mendapatkan ranking pertama. Pada akhirnya, 10 orang tercepat dibawa oleh ketua sekte Luxia. Sedangkan sisanya, ya maaf, kalian harus tinggal di sini alias tidak lolos. Kemudian tetua sekte sekali lagi mengumumkan, sebelum benar-benar resmi menjadi murid sekte Luxia, mereka harus diberikan ujian roh. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pada diri. Pertama ada pria ini, ia memiliki roh ganda. Ya sekiranya dengan ini sudah cukup untuk berada di sekte ini. Kemudian Lusin, ia memiliki roh surgawi. Ini bisa dikatakan lebih hebat ketimbang roh ganda. Ya perkiraan mimin saja coy. Selanjutnya ada Kang Feng dan film pun bersambung. Kang Feng maju ke tempat di mana ujian roh berlangsung. Jadi gini coy, setiap murid baru wajib melakukan ujian roh. Selain mengetahui seberapa besar potensi dimiliki oleh calon murid, dan juga dapat dikenali apakah ada garis keturunan darah Yuling si pendiri sekte Luxia. Dari gesturnya sih, Kang Feng ini murid yang paling baik di antara 10 murid yang lolos ya kan. Ditambah ketika ujian awal Kang Feng mendapatkan ranking 1. Tentunya membuat keyakinan para tetua ingin menjadikan Kang Feng sebagai muridnya. Nah, ketika Kang Feng selesai menjalankan ujian roh, yang keluar akar surgawi. Namun secara keseluruhan, nama akarnya tidak dikenali. Lantas para tetua kebingungan dengan roh yang dimiliki Kang Feng ini. Para murid lainnya tak tahu urusan. Yang mereka kira para tetua hanyalah menyembunyikan nama roh milik Kang Feng di hadapan mereka. Padahal kenyataannya para tetua memang benar-benar tak tahu, karena baru kali ini melihat roh yang ada pada Kang Feng. Untuk memastikan, para tetua memanggil si penguasa. Tujuannya untuk meminta pencerahan tentang nama akar roh milik Kang Feng. Lucunya, si penguasa juga tidak mengetahui secara pasti coy. Namun daripada enggak ada sebuah jawaban ya kan, si penguasa mengusik lagi tentang namanya roh kehampaan. Akar roh yang dimana sudah tercatat di catatan klasik. Antara asli atau palsunya masih belum bisa dipastikan karena roh milik Kang Feng masih terbilang tabu. Sedikit mimin jelaskan, jika akar roh itu asli, maka akan mempercepat kultivasi seseorang. Dan sekte Luxia kedepannya akan memiliki murid yang akan mengembalikan kejayaan seperti Kang Feng. Si penguasa juga menambahkan, jikapun itu asli, takutnya roh kehampaan itu palsu. Sebab sangat besar peluangnya berakhir ketidakpastian coy. Maka hanya tersiar rasa saja yang dapat. Ya bisa dikategorikan roh kehampaan adalah roh sampah yang tak bernilai harganya. Hanya ada 0,1% saja roh kehampaan berubah menjadi roh klasik. Ya jadi kesempatannya sangat kecil coy. Sehingga sangat terpaksa Kang Feng harus menerima kenyataan. Ia tidak diterima di sekte ini. Yang ada Kang Feng disarankan berlatih di halaman luar sampai di mana Kang Feng dapat menghasilkan maksimal. Maka dengan itu Kang Feng akan diterima kembali di sekte ini. Mendengar itu pun, tentu angan dan cita-cita Kang Feng pupus. Yang tadinya ingin merubah nasib, malah semakin tersisip. Ditambah lagi para tetua sekte sekaligus guru berbagai puncak
menolak untuk menjadikan Kang Feng sebagai muridnya. Sebab alasannya itu tadi coy, Kang Feng dianggap memiliki roh sampah. Untungnya ada seorang ketua dari pemurnian artefak. Ia datang mengejutkan semua orang dengan langsung meminang Kang Feng sebagai muridnya. Sebab Kang Feng dianggapnya sangat dibutuhkan bagi puncak perguruan pemurnian artefak. Sebab guru pemurnian artefak menginginkan seorang murid ranking 1 ketika ujian. Ya, masalah roh sampah atau enggaknya belakangan. Singkatnya ada senior Mingyu. Senior Mingyu adalah murid yang pertama kenal dengan Kang Feng. Maka dari itu mereka sangat dekat seperti sepasang adik kakak coy. Mingyu juga mengatakan bahwa puncak pemurnian artefak secara bahasa kasarnya bukan perguruan resmi dari sekte Lucia. Lantaran guru mereka hanya punya alat pemurni di dalam hati alias tidak memiliki roh. Maka dari itu, perguruan yang ditempati oleh Kang Feng kualitasnya terbilang cukup standar. Meskipun demikian, Kang Feng tetap dengan senang hati jika menimba ilmu di perguruan ini. Sebab menurutnya, tinggi rendahnya ilmu yang didapat tergantung bawaan sendiri. Mingyu juga berharap kelak Kang Feng dapat membuktikan bahwa Kang Feng bukanlah seorang murid sampah, melainkan murid yang dapat mengembalikan kejayaan sekte nantinya. Di sini Kang Feng mempelajari buku yang diberikan oleh Mingyu. Buku tersebut berisikan pelajaran tentang 5 elemen, hingga di mana ia sudah berada di tingkat 3 pengumpulan Qi. Sampai sini Kang Feng mulai merasakan setelah berada di tingkat 3, pelatihannya berjalan alot. Apakah memang benar kata para tetua sebelumnya bahwa Kang Feng hanyalah sampah? Melihat dari progresnya mulai tidak stabil seperti ini, entahlah. 传信符箓，下品无实，防御法一，成功开启了储物戒指。我日夜修行初级五行功法，终于在。 Kemudian Kang Feng mendatangi aula Chuanglong untuk menanyakan teknik seni bela diri yang ada di dalam buku Kang Feng baca sebelumnya. Ya, penjaganya ialah teman seangkatan Kang Feng sebelumnya, sebut saja namanya si gendut. Karena ia tahu bahwa Kang Feng tidak memiliki keahlian dalam bela diri, sebab Kang Feng hanyalah pemuda sampah dengan roh kehampaan. Pastinya pertanyaan yang dilontarkan oleh Kang Feng sebelumnya dianggap hanya basa-basi saja. Tentu semua orang tertawa ya kan, setelah melihat tingkah laku Kang Feng seperti itu. Melihat diremehkan, Kang Feng mengajak mereka yang tertawa untuk bertarung di sebuah arena. Ya, Kang Feng rupanya masih belum bisa menghilangkan sifat temperamennya coy. Namun teman seangkatannya ini mencoba menenangkan keadaan. Sebab mereka semua berada di bawah naungan sekte yang sama ya kan. Kenapa harus berkelahi? Namun si gendut ini menyuruh Kang Feng untuk mencari jawaban barusan di lembah matahari. Sialnya, lagi-lagi Kang Feng dibohongi oleh si gendut. Bukannya pelajaran yang didapati, melainkan wanita cantik yang sedang mandi. Wanita ini langsung mengetahui bahwa Kang Feng sedang mengintipnya. Alhasil, Kang Feng terciduk dan tak bisa apa-apa lagi. Selain hanya Kang Feng dijebak oleh si gendut. Sampai sini bukan hanya satu, namun beberapa wanita mandi yang dilihat oleh Kang Feng. Entah rezeki atau sial, yang pasti tujuannya untuk mencari tahu info buku sebelumnya masih belum dapat diketahui. Namun sedikit bocoran, kata wanita sebelumnya, Kang Feng sangat cocok jika mencari teknik awan yang hilang. Meskipun kultivasi di diri Kang Feng lamban, tapi di bidang bakat sepertinya sangatlah tinggi. Selagi menuju pulang, Kang Feng bertemu dengan kawanan binatang buas. Sambil menguji kemampuannya ya kan, Kang Feng mencoba menyerang para kawanan binatang ini. Terlihat kemampuan Kang Feng terbilang cukup wow, sebab beberapa teknik dapat ia kuasai. Hingga di mana hasil buruannya tadi direbut oleh senior Hu dan anak buahnya. Tentu Kang Feng menganggap ini sebuah kriminal, di mana hasilnya malah ditikung oleh senior Hu. Mereka terutama senior Hu tidak percaya bahwa binatang ini hasil tangkapan dari Kang Feng. Mengingat tingkatan hanya di tahap 3 ya kan. Rasanya ini sungguhlah tidak mungkin.
Pada akhirnya, perkelahian Hu bersama anak buahnya melawan Kang Feng yang seorang diri pun tak bisa terelakkan lagi. Senior Hou memiliki keterampilan yang banyak, sebab kakeknya adalah orang penting di sekte ini. Berbeda dengan Kang Feng hanya mengandalkan bakat saja. Awalnya pertarungan berjalan seimbang, sebelum Kang Feng mengeluarkan jati diri aslinya. Setelah cukup lama, akhirnya Kang Feng tak dapat lagi menyembunyikan siapa sebenarnya dirinya ini. Sehingga Senior Hu langsung angkat topi bahwa ia mengakui kehebatan Kang Feng. 我愿将这柄兵器抵押给你。我们错了，再也不敢了。如果你七天一脉的控火诀，他竟然已经修到这等精妙地步了。你们要不试试突围？这来的正好，控火诀。 Dan ia pun kalah. Sampai sini mereka akhirnya percaya bahwa Kang Feng benar-benar si penangkap binatang sebelumnya. Kenapa mereka jadi mengakui kalah? Lantaran Kang Feng menggunakan teknik pengendalian api yang berasal dari pemurnian artefak. Yap, benar, ini adalah salah satu teknik dari 5 elemen. Mulai hari ini akhirnya mereka menganggap Kang Feng sebagai murid jenius, coy. Untuk memberikan pelajaran, Kang Feng tetap menghajar mereka dengan apinya. Sesampainya Meng Yu kemudian menanyakan tentang kejadian dialami oleh Kang Feng, sebab terlihat di wajahnya tak biasa ya kan. Kang Feng pun mengatakan sejujurnya bahwa ia baru saja menghajar beberapa kelompok yang telah kelewat batas terhadapnya. Dalam catatan, Kang Feng melakukan secara tak sadar, coy. Meng Yu meyakini bahwa itu dikarenakan teknik pengendalian api tersebut, sebab pengendalian api bisa berdampak buruk terhadap si mereka yang menggunakan. Atau jangan-jangan itu ada sangkut pautnya dengan para tetua pemurnian artefak. Ketika pertarungan Kang Feng sebelumnya, ada seorang tertutup kain hitam, coy. Bisa jadi dialah yang mengendalikan api yang ada pada diri Kang Feng sebelumnya. Singkatnya, Kang Feng disuruh menghadap ke ketua alias guru. Di sini ia akan mendapatkan ujian pertama secara resmi, yakni ujian konsentrasi dengan diiringi proses pemurnian sesuatu. Saat ini Kang Feng bersama gurunya sudah berada di tempat pemurnian. Selain memurnikan pil, di sini juga dapat memurnikan sebuah senjata untuk bertarung. Tentunya hal itu harus membutuhkan pengalaman yang banyak agar dapat memurnikan sebuah senjata. Alias tidak sembarang orang dapat memurnikan senjata. Seperti halnya Kang Feng yang berkeinginan untuk memurnikan sebuah senjata, coy. Tentunya sang guru memberikan peringatan terhadap Kang Feng. Sebab Kang Feng terbilang masih junior, tentu itu akan berisiko jika langsung ke pemurnian senjata ya kan. 要晓得，炼气师乃是高风险的职业。师傅，我这边可以练气了。 Guru juga memperlihatkan sebuah tungku tempat yang nantinya pemurnian akan berlangsung. Ditambah dengan bantuan Feng Yun, seekor burung terbuat dari besi yang dapat mengeluarkan api untuk membantu pemurnian. Di sini Guru Fewo juga memperlihatkan sedikit skillnya ketika memurnikan sebuah senjata tingkat tinggi. Namanya juga guru, tentu keahliannya tak usah diragukan lagi ya kan. Menggunakan sebuah tungku dan bantuan api dari Feng Yu, guru mampu menciptakan sebuah senjata. 提炼便是先控火，火候第一。只是练气一定需要积啊。蒸汽化性。 Sampai sini akhirnya kita tahu latar belakang siapa Guru Fewo ini, coy. Benar kata Meng Yu sebelumnya, guru di pemurnian ini ternyata tidak memiliki kemampuan roh. Begitupun dengan hasil pemurnian sebelumnya. Ternyata itu bukan 100% hasil karyanya, melainkan itu berkat Feng Yu. Maka dari itu, agar tidak ketahuan oleh Kang Feng, ia memintanya agar memurnikan tanpa bantuan Feng Yu. 和远大的志向，无奈修为不高，只能靠这傀儡兽来辅助炼气了。看来师傅，只是练气一定需要积啊，傀儡兽嘛。 Guru juga memberikan jangka waktu. Maksimal 1 bulan Kang Feng harus bisa memurnikan minimal 1 benda lah yang tercipta. Jika Kang Feng gagal, maka guru terpaksa harus mengeluarkannya dari perguruan artefak pemurnian. Kang Feng yang sudah tak sabar mencoba bagaimana rasanya memurnikan sebuah pil. Ia langsung saja mengerjakannya. Namanya juga pemula, 3 kali Kang Feng gagal memurnikan.
Nah, ketika di kesempatan keempat, kalung yang ada pada Kang Feng tiba-tiba memberikan kekuatan, sehingga Kang Feng mampu memurnikan satu benda. 师傅，我成功了！ Melihat kejadian ini, Guru Feiwo menganggap Kang Feng hanya beruntung saja. Bisa terbilang ini sebuah kebetulan saja coy. Di dalam hati guru merasa gimana gitu. Sebab sebelumnya tidak ada seorang murid dalam kesempatan keempat langsung dapat memurnikan sesuatu. Tapi nyatanya Kang Feng sudah dapat melakukannya. 偶尔成功一次，靠的是运气。 Sekali lagi guru tak percaya setelah Kang Feng kembali berhasil memurnikan untuk yang kedua kalinya. Saking tidak percayanya, hawa panas pada hasil pil yang dimurnikan tidak lagi dirasakan oleh sang guru. 啊，师傅，您的手不烫吗？我又成功了！ 死了4次便能提炼成功，就是天才也不可能如此之快呀！ Sampai sini akhirnya guru terkagum-kagum melihat Kang Feng beberapa kali dapat memurnikan sebuah benda. Namun secara tak langsung ia mengatakan bahwa guru telah menemukan seorang murid yang sempurna seperti Kang Feng. Tapi saat di hadapan Kang Feng, guru berusaha terlihat biasa-biasa saja. Sebab guru merasa minder karena waktu mudanya ia tak seperti Kang Feng ini. 一寸和恐慌的功底， 方才一时兴奋，忘记藏拙。 伤心的是我好不好？第一次没有7成的成功率，老夫练习几十年，靠着傀儡说的服。天哪，为何派这么个优秀的徒弟，让老夫觉得自己是个废物？ Sementara itu Luan, yakni wanita yang tak sengaja diintip oleh Kang Feng sebelumnya, mendengar sebuah berita bahwa Guru Feiwo dari artefak pemurnian telah menemukan seseorang murid jenius yang dapat memurnikan sebuah senjata. Ya entah dari mana berita itu beredar sehingga secepat ini sampai ke telinga Luan. Luan juga tak mengira murid jenius itu ialah Kang Feng. Kemudian Luan juga berkeinginan untuk mendatangi artefak pemurnian untuk meminta agar murid itu memurnikan sebuah senjata untuknya. 我先去试一试，这炼器天才究竟有几分成色。师姐， Luan diantar Mengyu ke tempat di mana Kang Feng berada, yakni sebuah tempat pemurnian, di mana Luan terkejut bahwa orang itu ialah Kang Feng yang sebelumnya mencabulinya. Sesampainya Mengyu kemudian berencana untuk pergi sebentar. Sedangkan Luan ingin memberikan sop terapi sebab rasa kecewanya masih membekas di benaknya. Dengan spontan Kang Feng menghindar. Nah, sampai sini Kang Feng sekali lagi meminta maaf kepada senior Luan atas kejadian sebelumnya coy. Karena tujuan senior Luan inginkan sebuah senjata, ya Luan langsung basa-basi dengan menanyakan apakah Kang Feng sudah bisa menguasai teknik awan menghilang. Nah, ketika itu Tungku tak terjaga lagi sehingga meledak dan Kang Feng dengan cekatan menolong Luan dari percikan api tersebut. 我哪有啊？师姐小心！ Langsung ke intinya, Luan meminta agar Kang Feng memurnikan sebuah senjata tingkat tinggi untuknya. Ya karena sesaat lagi kompetisi sekti akan diselenggarakan. Harapannya sih dengan senjata itu Luan bisa melangkah lebih jauh lagi. Bukan itu saja, Luan juga sangat percaya bahwa Kang Feng memiliki bakat dalam pemurnian. Maka dengan sangat agar Kang Feng bisa membantunya. Pada akhirnya Kang Feng langsung memurnikan senjata untuk Luan. Luar biasa, tak perlu waktu yang lama, Kang Feng berhasil memurnikan dan menciptakan senjata tingkat tinggi. Luan yang melihat senjata yang ia pegang, sungguhlah sangat tak percaya, karena ini benar-benar senjata tingkat tinggi yang pernah ia miliki. Kebetulan Mingyu juga datang saat di sini. Ia langsung menguji seberapa hebat sih pedang yang diciptakan oleh Kang Feng. Menggunakan bantuan binatang monster tingkat 2, Mingyu langsung mengarahkan untuk menyerang Luan juga Kang Feng. Diiringi saran dari Kang Feng, Luan bertarung seperti tak ada beban. Ditambah lagi pedang yang dimiliki Luan dapat membelah dua, sehingga menyulitkan bagi lawannya untuk mengimbangi permainan dan gerakan dari Luan. Selain itu manfaatnya juga meringankan stamina agar tidak terlalu boros. Hal itu dibuktikan dengan mengalahkan binatang monster tersebut. 你玩了。 Sebagai ucapan terima kasih Luan, Kang Feng mendapatkan cepokan manja dari Kak Luan yang cantik ini. Singkatnya Kang Feng bersama Mengyu. Sepertinya Kang Feng sudah berada di tingkat 5 coy. Hal itu ketika Mengyu mengatakan secara langsung kepada Kang Feng. Kang Feng juga berterima kasih kepada Mengyu karena keberhasilan ini tak luput atas bantuan dari senior Mengyu sendiri. Selain ilmu, pengalaman juga didapati. Hingga Kang Feng dapat menciptakan dua benda yang sangat pas dengan tipe Kang Feng sendiri.
Setelah melihat perkembangan yang diperoleh oleh Kang Feng, senior Meng Yu menyarankan kepada Kang Feng untuk mendatangi rumah pelelangan Hanku. Sembari berharap di sana nantinya akan mendapatkan beberapa ramuan untuk pemurnian. Singkat cerita, Kang Feng sudah berada di ramainya kota. Ia tak sengaja bertabrakan dengan Pak Tua ini, di mana Pak Tua sangat marah karena Kang Feng dianggapnya tak memiliki mata. Masa ia ditabrak? Padahal yang nabrak Pak Tua sendiri, coy. Sempat adu mulut hingga berujung pada perkelahian. Di sini Kang Feng menggunakan senjata barunya ini. Nah, dengan itu sudah cukup membuat Pak Tua tak bisa apa-apa lagi. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang marah kepada Pak Tua karena beraninya sama anak kecil. Dia si Tuning dari pavilion Qianbing. Si Tuning yang sempat melihat gaya bertarung Kang Feng, ia langsung mengajak ke tempatnya pavilion Qianbing. Tak banyak pikir lagi ya kan, Kang Feng langsung menuju ke sana bersama si Tuning. Yap, di sini mereka hanya membahas bahwa besok ada pelelangan di pavilion ini. Dan menariknya, harga di sini terbilang cukup mahal ketimbang harga di pelelangan lain. Kebetulan sekali ya kan, Kang Feng bisa dikatakan ahli dalam pemurnian. Ini adalah kesempatan emas untuk menjual benda-benda di pelelangan ini, agar ekonominya menjadi stabil lagi. Stoning berharap agar besok Kang Feng datang ke pelelangan ini. 我真没骗你，这本初级符咒粗解变。 老子说过了，你这些东西没用。小心，切记财不露白。 Sebelum hari esok, Kang Feng pergi dulu ke pasar mencari ramuan yang pas untuk pemurnian. Ia melihat Pak Tua yang bertemu dengannya tadi, ternyata ia seorang pedagang. Rupanya ada satu benda yang membuat Kang Feng tertarik, yakni rumput biru. Di sini tak ada lagi pertarungan seperti sebelumnya. Karena Pak Tua sudah mengetahui kemampuan pemuda ini tak bisa dianggap remeh ya kan. Melainkan mereka menggunakan permainan lain, yakni memasukkan benang ke jarum. Oke, Kang Feng menerima permainan ini. Dengan jaminan, jika Kang Feng kalah, maka ia harus berlutut kepada Pak Tua. Sebaliknya, jika Kang Feng menang, maka ia berhak mendapatkan rumput biru. Pada akhirnya Pak Tua kalah dengan memasukkan 8, sementara Kang Feng sempurna, ia dapat memasukkan 20. 凌空穿过真空，谁穿的多算谁赢。你穿8个，哦，谁能和我们炼气师相媲美20个！哎呀，这对灵力的操控简直是出神入化。 Sehingga Kang Feng mendapatkan rumput biru ini. Setelah pergi ada dua pemuda lainnya yang sepertinya mereka mengetahui siapa Kang Feng ini. Mereka mengikuti kemana Kang Feng pergi. Hingga sangat jauh, kedua orang ini terus mengikuti Kang Feng. Kang Feng yang curiga sejenak berhenti dan mengatakan agar orang itu keluar. Mendengar aura mematikan dari Kang Feng, salah satu dari mereka ingin pergi. Ya, yang ingin lari ialah si bungsu. Namun, kakak ketiga mencoba menguji adrenalin dengan bersiap menggunakan pedang. Di sini sudah dapat digambarkan bahwa kakak ketiga hanya menunggu timing yang pas untuk menyerang Kang Feng dengan tujuan dapat merampok benda pusaka milik Kang Feng. Rupanya salah coy. Ternyata Kang Feng merasakan bahwa ada seorang wanita yang ingin menukarkan rumput biru terhadapnya. Ya, dialah wanita yang sempat ditolak oleh Pak Tua untuk membeli rumput biru saat di pasar. Alasan ditolak karena wanita ini mematok harga sangat murah. Begitupun Kang Feng, ia membeli rumput biru ini sengaja untuk ditukarkan dengan benda yang dimiliki oleh wanita tadi. Kita perhatikan saat berpapasan sebelumnya. Kalau Kang Feng merasakan bahwa benda yang dimiliki oleh wanita ini salah satu benda yang dirasakan kemujarapannya. Belum diketahui secara pasti kegunaan benda yang ditukarkan oleh wanita ini coy. Yang pasti sih sangat berguna untuk di kemudian hari bagi Kang Feng. Singkatnya di pelelangan Hanku, beberapa benda berhasil terjual dengan harga yang fantastis. Bahkan sudah terjamin akan keselamatannya jika membawa pulang benda yang dibeli sampai ke rumah atau sekti coy. Karena kota Qianbing dikenal sebagai kota yang paling banyak perampok. Seperti halnya yang sudah-sudah ya kan. Kang Feng hampir saja dirampok oleh dua saudara yang belum diketahui dari mana mereka berasal. Dan kedua orang ini masih berusaha untuk menangkap Kang Feng. Mereka berdua menunggu sekaligus mengatur strategi bagaimana nantinya menangkap Kang Feng dengan mudah. 我去拍卖会的后门，要是发现落霞宗那小子，咱们先跟上，到僻静处再动手。 Sementara di pelelangan, terdapat sebuah tombak yang katanya sih dari sekti Baikao. Tombak ini memiliki kualitas yang terbilang sangat wah. Tentunya sangat bagus untuk bertarung ya kan. Mendengar Baikao, tentu Kang Feng ingat dengan wanita
yang memberinya token sehingga bisa berada di sekte Lucia. Sepertinya benda ini salah satunya sekte Baekhyou ada sangkut pautnya dengan kedua orang itu. 遇见的那几门二人，现在想来应该和百巧门有些关系。出来吧，百巧小宝。百巧门出品，必属精品。 Singkat cerita, si Tuning mengabarkan bahwa dua benda milik Kang Feng terjual seharga 660 batu roh. Dan tak lupa membayar pajak di pelelangan ini. Total bersih yang didapati oleh Kang Feng sekitar 600 batu roh. Ya, angka segitu pun sudah terbilang sangat mahal, coy. 610。方才一时玩心大起，对自己的法器叫了几次价。 Atas apa yang dihasilkan oleh Kang Feng membuat si Tuning kagum. Di mana sekte Lucia menciptakan bibit unggul seperti Kang Feng ini. Selain ganteng, juga pandai dalam pemurnian. Ya, bisa dikatakan Kang Feng adalah pemuda jenius yang jarang hidup di zaman sekarang. Nah, mulai sinilah kedekatan si Tuning dan Kang Feng terjalin. Sehingga Kang Feng sudah tak canggung lagi mengatakan bahwa ia menginginkan benda yang bernama pil Huangqing. Tapi sayangnya si Tuning mengatakan bahwa benda tersebut tidak ada di pelelangan ini. Karena benda itu sangatlah dibutuhkan bagi si pemurni lainnya. Makanya benda yang diinginkan oleh Kang Feng tidak ada. Meskipun ada, itu pun hanya sedikit. Karena benda yang ia cari tak ada, Kang Feng pun memutuskan untuk pergi. Sialnya kedua orang ini terus saja mengikuti Kang Feng. Hingga akhirnya ia mencari cara untuk bebas dari kejaran mereka, yakni dengan bersembunyi. Kedua orang ini tentunya tak sebodoh yang dikira. Mereka pun pura-pura untuk pergi dengan tujuan Kang Feng terpancing dan keluar dari persembunyiannya. Benar, tak lama dari itu Kang Feng melakukan kesalahan fatal, yakni dengan menyerang si bungsu. Dengan itu maka keberadaannya akhirnya ketahuan. Sedangkan di atas lagi-lagi sesosok pria misterius yang menggunakan jubah hitam menyaksikan pertarungan mereka, coy. Siapakah pria ini? Apakah dia benar berasal dari orang-orang artefak pemurnian? Entahlah, coy. Pada akhirnya perkelahian di antara mereka terjadi. Kang Feng yang menggunakan artefak tingkat tinggi saat bertarung membuat kedua orang ini semakin terobsesi untuk mengalahkan lalu merebut benda tersebut, ya kan. Sayangnya Kang Feng dengan keahliannya mampu membuat kedua orang ini kewalahan. Seperti biasa, Kang Feng menggunakan elemen api yang sudah dipelajarinya. Apakah teknik yang digunakan Kang Feng ini berasal dari bantuan pria tertutup kain hitam tadi? Sepertinya, coy. Melihat dari segi tingkatan, sebenarnya kedua orang ini bisa dikatakan di atas Kang Feng. Tapi ketika di lapangan, Kang Feng dapat mengalahkan kedua orang ini. Nah, ketika mereka tak berdaya lagi, Kang Feng mengambil benda milik kakak ketiga. Kemudian terjadilah. Dimana setelah diambilnya benda tersebut, nyawa kedua orang ini seperti tersedot oleh benda yang ada di tangan Kang Feng. Kemudian berakhir dengan kekalahan kedua orang ini. Di sana juga terdapat sebuah buku yang tertulis bahwa benda yang didapat oleh Kang Feng ini adalah benda pelahap jiwa. Sesuai dengan namanya, kedua jiwa orang ini dilahapnya begitu saja. Ketika di perjalanan, Kang Feng ingat rumah. Sepertinya ia berniat ingin pulang karena cukup lama ia berkelana agar menjadi pemuda yang kuat. Sementara di lain tempat, ada senior Meng Yu membunuh orang dengan cara yang begitu tragis. Sampai sini kita tahu betapa kuatnya senior Meng Yu ini. Sedangkan tujuannya kenapa membunuh orang dengan cara brutal masih belum dijelaskan, coy. Nanti jika ada alasannya, pastinya Mimin akan jelaskan, ya kan? Oke, lanjut. Dialah yang sebelumnya menyerang ke kediaman kakek Abah. Tentu dendam di hari itu masih tersimpan dan tersusun rapi di benak Kang Feng, ya kan? Apalagi setelah melihat Zhang Dazu memperlakukan pribumi dengan cara tidak baik. Salah satunya seorang wanita yang bernama Yue
Di mana keluarga Yu telah dibunuh Zhang Dasu sebelumnya coy. Rencananya sih Zhang Dasu ingin mencicipi serabi lempit si wanita ini. Ike. Sempat membela diri dikarenakan Yu hanyalah wanita lemah. Akhirnya ia dibawa secara paksa oleh Zhang Dasu ke kediamannya. Kang Feng yang melihat Zhang Dasu seperti itu, ia pun berkeinginan untuk mendatangi ke tempat Zhang Dasu. Di sekti keabadian namanya coy, ada kakek kedua yang baru saja datang ke sekti ini. Sedangkan Kang Feng mulai menyelinap mencari kesempatan untuk masuk ke dalam. Benar di dalam ada Zhang Dasu sudah mulai nakal kepada Yu. By the way, latar belakang Yu adalah seorang wanita bayaran coy. Meskipun demikian, ia tak semudah itu memberikan tubuhnya terhadap pria tua seperti Zhang Dasu ini ya kan. Nah, ketika Zhang Dasu ingin benar-benar mencicipi tubuhnya, Kang Feng datang menyelamatkan Yu. Teknik murahan yang dipercaya mampu membuat seseorang tak bergerak, tak ada apa-apanya bagi Kang Feng. Melainkan Zhang Dasu lah berada dalam ancaman, di mana Kang Feng menggunakan elemen api membakar tempat ini. Yu berterima kasih karena diselamatkan. Andai tidak ada Kang Feng, mungkin serabi lempitnya akan terbasyahi oleh rodalnya Zhang Dasu. Maka dengan itu sebagai ucapan terima kasih, Yu akan membalas kebaikannya dengan memberikan kesempatan untuk Kang Feng mencicipi serabinya. Oh tidak, Kang Feng hanya ingin menolong orang kesusahan, bukan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ya kan? Karena ditawari tak mau, akhirnya Yu pun pergi berpisah dengan Kang Feng. Kakak kedua mencoba memadamkan api kebakaran. Bukannya sampai padam, Kang Feng kembali mendatangi dan akan memberikan pelajaran terhadap kakak kedua ini. Kakak kedua memiliki kemampuan lebih hebat dari kakak pertama Zhang Dasu coy. Hal itu dibuktikan perkelahian mereka bukan hanya di depan sekti, melainkan sampai ke tengah hutan. Di sini mereka saling adu mekanik menggunakan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Hingga di mana kakak kedua dapat ia kalahkan. 小子挺能跑啊！小子修为比我低了好几层，我加了御空爆。 Di sini lagi-lagi ia mendapatkan benda atas hasil pertarungan tadi, yakni sebuah buku yang mengatakan kakak kedua berlatih di sekte Fulin. Singkatnya Kang Feng pulang, di mana kakek Abba sudah memiliki rumah yang layak. Rumahnya lebih besar dari sebelumnya ya kan? Namun Kang Feng mendengar suara wanita di dalam. Hatinya pun berkata untuk tidak mengganggu kakek Abba. Ia pun hanya meninggalkan bekal untuk kakek Abba. Sementara itu di hutan ada Yu berada dalam masalah, di mana ia seperti mendapatkan sebuah serangan dari orang misterius. Lalu tubuhnya dibawa terbang ke atas. Meng Yu masih saja menjalankan tugasnya, yakni menghabisi orang yang terbilang tidak bersalah. Hingga Paman Wei mendatangi tempat ini, lalu menanyakan tentang apa yang terjadi. 明月，发生什么事了？ Melihat beberapa murid pemurnian artefak telah gugur secara misterius, Paman Wei kemudian mendekati ke arah korban untuk mengetahui siapa dalang di balik ini. Meng Yu berdalih bahwa ia pun baru saja melewati jalan ini dan tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. 好路过此处，发现这位师弟已被人杀害。 Melihat Paman Wei semakin dekat ke arah korban, Meng Yu pun melancarkan sebuah serangan untuk menghabisi paman. Untungnya Paman Wei memiliki keterampilan bertarung yang cukup tinggi, sehingga serangan Meng Yu hanya seperti angin lewat bagi paman. Bahkan serangan Meng Yu dapat ditangkis menggunakan tangannya. Akhirnya terungkap siapa dan dari mana Meng Yu ini. Dilihat dari serangannya tadi, ia menggunakan teknik benang iblis. Dan tak salah lagi, Meng Yu berasal dari sekte iblis. Pada akhirnya Meng Yu melarikan diri karena ia tahu Paman Wei tidak mudah untuk ia kalahkan. Berita itu sampai ke telinga beberapa murid artefak pemurnian bahwa Meng Yu telah berhasil membunuh sekitar 12 murid lebih pemurnian artefak, termasuk tetuahan atau Paman Wei sempat ia serang coy. Kang Feng yang tak sengaja lewat dan mendengar cerita, ia tak percaya. Sebab selama Kang Feng mengenal siapa Meng Yu itu, ia tak melihat gerak-gerik bahwa Meng Yu menandakan orang jahat yang berasal dari sekte iblis. Sama halnya dengan murid lainnya. Mereka pun awalnya tak percaya dikarenakan Meng Yu dikenal sebagai murid yang lembut, tapi dibalik itu memiliki sifat pembunuh. Alasan kenapa Meng Yu menghabisi murid dari perguruan pemurnian artefak pada umumnya, khususnya sekte Lucia coy, itu dikarenakan sebentar lagi akan diadakan ujian sekti. Nah, jika Meng Yu menghabisi beberapa murid terkuat, maka sekte Lucia akan kekurangan amunisi untuk mengarungi dunia persilatan di negara bagian Daliang.
Dengan itu juga, maka sekte Lucia akan pincang dan akan mudah dikalahkan oleh sekte lainnya. Jadi alasan di awal kenapa Meng Yu ingin menyerang Luan, yang ketika itu baru saja mendapatkan pedang terbaik, itu juga tak luput dengan rencana dari sekte iblis, yakni membantai murid-murid terbaik dari sekte Lucia, coy. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Kang Feng ingat bahwa ia sempat menanyakan tujuan akhir yang ditanamkan di diri Meng Yu. Meng Yu hanya menjawab bahwa suatu hari nanti Kang Feng akan mengetahuinya. Dan hari ini misteri itu terungkap. Sepertinya sih tujuan sekte iblis termasuk Meng Yu mencari kebebasan dan kehidupan kekal di dunia dengan menguasai negara bagian Daliang. 便如苍狗，我辈修行各有所求。杀掉，争夺战失利，落霞宗可就要没落了。 Sampai sini membuat Kang Feng semakin bingung saja, coy. Kenapa target pembunuhan berandai dirinya tidak terkena? Bisa jadi karena Kang Feng bukan termasuk murid yang pandai dari segi spiritual. Yang Meng Yu tahu Kang Feng hanyalah seorang murid yang pandai memurnikan sebuah benda. Maka dari itu Kang Feng berkeinginan untuk meningkatkan lagi kualitas bela dirinya, agar sesuatu buruk di kemudian hari tidak terjadi pada dirinya. Ditambah lagi ujian sakti akan segera berlangsung. Kang Feng berencana untuk mendapatkan pel fondasi yang dipercaya sangat bagus meningkatkan kualitas bela diri. 我本就灵根不佳，若不能参加矿藏争夺战，拿到筑基丹，恐怕筑基无望。 Tak lama kemudian datanglah Guru Feiwu. Guru sudah mengetahui pertanyaan apa yang ingin ditanyakan oleh Kang Feng ini. Salah satunya tentang kasus barusan. Ya, Guru Feiwu mengaku bahwa dirinya adalah orang paling bersalah atas gugurnya beberapa murid senior. Mungkin dikarenakan guru hanya seorang manusia dan tak luput dari kesalahan. Salah satunya tentang pengawasan terhadap semua murid. Imbasnya sehingga terjadilah peristiwa yang terbilang menyakiti hati dan perasaan orang-orang dari sekte Lucia, khususnya puncak artefak pemurnian. 所以啊，冯明，毕竟只看错了一个苏师兄。不，之前还有一个徒弟小子想问啥子？嗨，只 Jadi mulai saat ini semua murid artefak pemurnian untuk sementara waktu dilarang untuk keluar dari area tempat ini dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya. Selain itu Guru Feiwu juga tahu bahwa muridnya Kang Feng menginginkan pel fondasi. Ya, syarat untuk mendapatkan itu sih kata Guru Feiwu harus menjadi 10 murid terbaik. Dengan bakat Kang Feng saat ini rasanya sangat sulit untuk bersaing menembus 10 besar di ujian sakti, coy. Tapi ada kabar gembira juga yang diberikan oleh Guru Feiwu. Karena Kang Feng sangat pandai dari segi pemurnian, maka Guru Feiwu berusaha untuk meminta kepada para sesepuh untuk memberikan pil fondasi khusus untuk Kang Feng. Singkatnya, lagi-lagi kalung yang ada pada Kang Feng memberikan khasiat yang luar biasa. Ya, kalung tersebut mampu memberikan teknik kekuatan pada kertas yang nantinya akan dijadikan benda atau jimat untuk bertarung. 徒儿定会安心练气的。至于排位赛，就当 Tak lama kemudian Guru Feiwu mendatangi Kang Feng kembali. Ternyata ini bukanlah guru, melainkan gadis kecil yakni Yoyu. Berkat benda barusan dapat membantu dan mengunci, lalu membuat penyamaran Yoyu terbongkar. 现身吧。不好玩，又被你识破了。 Lantas membuat Yoyu kagum dengan benda yang barusan digunakan Kang Feng. Benda bernama jimat pengunci pesona, coy. Ya, teknik ini dapat mengunci lawan ketika nanti saat bertarung. 我的终极符箓了。师姐，我果然没看错你，居然还真是个天混锁符。 Singkatnya Kang Feng mendatangi si Tuning. Kedatangan ke sini tidak lain tidak bukan yakni mengatakan bahwa Kang Feng ingin ikut memberiakan ujian sakti dengan mendaftarkan diri juga, coy. Selain itu kedatangan Kang Feng juga untuk mencari mantra ataupun sebuah benda yang nantinya akan dijadikan sebagai kekuatan dalam ujian. Sebab di pelelangan ini terdapat banyak benda yang bagus, ya kan? Bukan jimat ataupun senjata yang dipilih Kang Feng, melainkan ia memilih binatang iblis tingkat menengah kelas 1. Rencananya sih si Tuning akan melelangkan binatang ini. Namun dikarenakan Kang Feng yang menginginkannya, maka dengan senang hati si Tuning memberikan binatang iblis ini secara cuma-cuma. Sebab si Tuning menganggap Kang Feng sudah seperti saudara. Saat di jalan menuju pulang, Kang Feng melihat ada senior Luan sedang berhadapan dengan orang yang berasal dari sekte iblis. Lantas saja ya kan Kang Feng mendatangi untuk menolong Luan. Namun sebelum itu Luan sempat memojokkan pria tertutup topeng ini. Hal itu hanya berlaku sesaat sebelum Luan berada dalam ancaman besar. 雕虫小技，受死吧！无耻守卫，竟敢偷袭！ Untungnya di waktu yang pas Kang Feng datang menyelamatkan. Menggunakan teknik pengunci pesona, pria tertutup topeng ini dapat Kang Feng kalahkan. Kemudian jiwanya dihisap menggunakan teknik yang dimiliki Kang Feng. Merasa diselamatkan oleh junior, Luan merasa gimana gitu. Mungkin rasa cinta juga telah hadir di sini, coy.
Langsung aja ya kan Luan kegeeran atas kedatangan Kang Feng secara mendadak ini. Pastinya di dalam hati Luan, Kang Feng sengaja datang ke sini. Jangan salah sangka dulu Luan. Kang Feng kebetulan tak sengaja lewat jalan sini ya kan. Andai saja tidak ada Kang Feng coy, mungkin saja Luan akan menjadi korban keganasan orang-orang dari sekte iblis. Pada akhirnya kompetisi seleksi ujian sekti akan segera dimulai. Luan, Hiyuyu, dan Kang Feng datang barengan. Di sini ketua akan mengumumkan dan memberikan tata cara ujian berlangsung. Salah satunya memberikan sebuah benda yang nantinya akan diketahui siapa lawan mereka di ujian ini. Pertama ada Luan melawan Jero. Jero dan Luan sejarahnya pernah bertemu coy. Dan Jero dapat Luan kalahkan dengan teknik ilusinya. Katanya sih Luan salah satu wanita yang memiliki teknik melemahkan syahwat lawannya. Dalam catatan, saat ini teknik ini berlaku kepada orang-orang sekte Lucia saja, tidak berlaku terhadap sekte iblis. Namun hari ini Jero tak akan tertipu daya untuk kedua kalinya. Untuk menghilangkan rasa syahwat itu, Jero melirik ke salah satu wanita di pinggir lapangan. Dan Jero mengatakan bahwa ia menyukai wanita tinggi, semok juga memiliki dada besar. Ada-ada aja nih Jero coy. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Jero menggunakan tinju harimau baja. Digadang-gadang teknik ini sangat sulit dikalahkan coy. Namun Luan memiliki pedang hasil pemurnian Kang Feng yang bernama pedang Xuan. Nah dengan itu teknik tinju harimau baja tak ada artinya bagi pedang Xuan. Dengan ini sudah cukup meyakinkan bahwa Luanlah yang jadi pemenangnya. Ya dengan kemenangan ini, para tetua meyakini bahwa Luan akan berhasil masuk menjadi murid terbaik 10 besar di ujian ini. Melihat gaya bertarungnya sangat amazing. Selanjutnya ada Kang Feng melawan Shigoi. Shigoi sudah berada di tingkat 7 coy. Artinya di atas dari Kang Feng. Maka dengan ini mereka para penonton meyakini Shigoi akan menang mudah. Ditambah lagi Kang Feng dikenal tidak memiliki kekuatan spiritual seperti para murid pada umumnya. Hal itu telah dibuktikan dengan Shigoi sangat mendominasi jalannya pertarungan, di mana Kang Feng hampir dikalahkan dengan teknik api yang dimiliki oleh Shigoi. Jika terusan seperti ini, Kang Feng akan kalah. Ia mencari cara untuk mengantisipasi serangan brutal yang dilepaskan oleh lawannya. Kang Feng ingat bahwa ada teknik pertahanan dari api. Nah, ia pun menggunakan serpihan jimat ini untuk dijadikan armor sekaligus pertahanan yang anti api coy. Benar sekali. Meski beberapa kali Shigoi melepaskan serangan apinya, tak membuat Kang Feng merasakan efeknya. Jika dengan api tidak berhasil, Shigoi kemudian menggunakan teknik lain untuk menghancurkan pertahanan milik Kang Feng. Karena sebelumnya ia sempat dipongkangkan oleh Kang Feng. Nah, sepertinya berhasil sih, di mana pertahanan Kang Feng retak. Tapi bisa kembali utuh coy. Melihat hal ini, Shigoi tak percaya. Ditambah ia sudah berada dalam situasi sulit untuk melawan. Benar sekali, kali ini giliran Kang Feng yang akan balas menyerang lawannya ini. Hanya dengan sekali hentakan, Kang Feng dapat mengalahkan Shigoi. Teknik barusan dianggap sangat gila coy. Sebab Kang Feng yang sebelumnya sempat tertekan, hanya perlu beberapa detik saja dapat membalikkan keadaan. Karena sudah merasa menang, Kang Feng pun berjalan dengan cara berbalik arah. Nah, hal ini dijadikan kesempatan bagi Shigoi untuk melakukan niat jahatnya. Boleh saja Shigoi kalah dari segi pertarungan. Namun jika ia menggunakan serangan racun, sepertinya Kang Feng akan cacat selamanya. Bukannya berhasil menggunakan instingnya, Kang Feng tahu bahwa ada sesuatu benda yang mengarah ke tubuhnya. Dengan sekejap racun tersebut malah mengenai Shigoi sendiri. Inilah yang dinamakan senjata makan tuan. Pada akhirnya Shigoi benar-benar kalah dan ia akan mengalami cacat akibat racun barusan. Senior dari Shigoi yang melihat juniornya dipermalukan seperti itu, ia berjanji jika kelak bertamu dengan Shin Kang Feng, maka ia akan membalas dengan cara 100 kali kepedihan yang menimpa Kang Feng nantinya. Selanjutnya ada tanpa nama melawan Kang Feng. Seperti biasa, Kang Feng selalu dapat mengatasi hadangan di depannya. Yap, menggunakan beberapa gerakan yang terbilang konyol, Kang Feng dapat mengalahkan lawannya coy. Dengan itu juga, maka ujian seleksi hari ini resmi ditutup. Dan besok sore akan dilanjutkan kembali.
Tentunya besok hari lawan akan semakin hebat ketimbang hari pertama ujian ya kan. Ditambah lagi tetua sekti sepertinya memiliki cara tersendiri untuk menonjolkan murid-muridnya. Karena di mana ujian berlangsung hanya memiliki waktu istirahat beberapa jam saja coy. Tidak sama seperti ujian tahun sebelumnya yang memakan waktu sekitar 3 hari waktu istirahat. Itu semua diyakini para anak didik tetua Hanwei alias Paman Hanwei agar tenaga Kang Feng benar-benar habis. Sebab Kang Feng barusan sangat banyak mengeluarkan energi ya kan. Hal itu pun juga dirasakan oleh Kang Feng bahwa situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Setelah kemenangan, Kang Feng dari beberapa pertandingan sebelumnya mampu mencuri perhatian para murid dari perguruan lain. Tentunya ini semua menjadi ancaman baginya coy. Di mana mereka memprediksi perguruan artefak pemurnian akan terbang tinggi di ujian sekti tahun ini. Tak lama kemudian ada Hanhu, ya dialah seniornya dari Shigoi. Kedatangannya ke sini tentunya ingin mengajak Kang Feng gelut coy. Sebab Hanhu sudah tak tahan melihat kesombongan Kang Feng. Ditambah juniornya Shigoi juga dipermalukan di depan umum oleh Kang Feng itu coy. Kebetulan Yoyo juga ada di sini. Ia meski kecil namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Namanya juga anak si penguasa ya kan. Tentunya Yoyo dibekali beberapa teknik yang mumpuni. Salah satunya teknik kontrol roh. Dengan ini sudah cukup membuat Hanhu spontan bergerak menuruti keinginan Yuyu. Hanhu dipermalukan saat di sini. Seketika saja Hanhu langsung bersujud di hadapan Kang Feng. Hal ini membuat para juniornya bengong. Lah kok seniornya jadi seperti ini? Tak lama kemudian datanglah si penguasa alias ayahnya Yuyu coy. Sehingga Hanhu langsung pergi. Sementara Yuyu juga ingin cepat-cepat pergi karena di mana jimat yang digunakan Yuyu tadi sepertinya hasil curiannya dari ayahnya sendiri. Singkat cerita, hari kedua ujian sekti pun akan dimulai. Kang Feng berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh, yakni Huang Chuan. Di mana kita tahu keluarga Huang dikenal sebagai keluarga yang memiliki kekuatan nomor 4 di sekti Lucia. Menurut urutan keluarga, Ye nomor 1, nomor 2-nya Han, ketiga Tong, dan nomor 4 Huang. Dan 5 mungkin artefak pemurnian coy, entahlah. Tentunya langkah Kang Feng akan berat saat di sini. Ditambah lagi lawannya ini Huang Chuan, dikadang-kadang akan menjadi ketua perguruan keluarganya. Namun tak perlu waktu yang lama bagi Kang Feng untuk mengalahkan Huang Chuan. Hal itu sudah cukup membuat keyakinan semua ketua puncak perguruan bahwa ia mengakui akan kehebatan Kang Feng. Selanjutnya Kang Feng berhadapan dengan Hanhu, keluarga terkuat nomor 2 sekti Lucia. Hanhu sudah menanam rasa dendam, apalagi kemarin sudah pernah dipongkangkan oleh Kang Feng ya kan. Hanhu yang sangat berambisi, dirinya kehilangan kontrol. Sehingga serangan pertama Kang Feng mampu menghancurkan pedang Hanhu. Melihat pedangnya patah, tidak ada pilihan lain lagi selain mengeluarkan teknik rahasia yang diberikan oleh kakeknya Hanwei alias Paman Hanwei coy. Sekaligus tetua dari perguruan keluarga Han. Sepertinya Hanhu ingin benar-benar membunuh Kang Feng. Beberapa tetua pun sangat menyayangkan dengan kejadian ini berlangsung. Ya, karena ini hanyalah sebuah ujian, kenapa Hanhu benar-benar berambisi untuk membantai Kang Feng. Namun kenyataannya di lapangan, Kang Feng dapat mengimbangi dengan tekniknya. Sesekali Kang Feng balas menyerang. Menggunakan jimat dan senjatanya, Kang Feng mengejutkan semua orang. Hanhu dapat ia kalahkan. Di mana Kang Feng juga mengatakan setelah kalahnya Hanhu, meski Hanhu menggunakan senjata terbaiknya, itu masih tidak cukup untuk mengalahkan Kang Feng. Sebab Hanhu masih lemah di hadapannya. Terlihat di pinggir arena ada seorang senior yang kagum melihat kemampuan Kang Feng barusan. Ya, senior ini sangat menantikan pertemuan di antara keduanya nanti ketika di tengah arena. Rupanya Hanhu masih belum merasa kalah. Ketika Kang Feng ingin pergi karena merasa menang, Hanhu mengeluarkan tekniknya. Namun sial, Hanhu pun tak percaya sebab Kang Feng dapat menghindari dari serangan barusan yang ia lepaskan. Sekali lagi Kang Feng menyombongkan diri. Hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti itu juga berlaku terhadapnya. Karena masih bersikukuh untuk melawannya, maka jangan salahkan Kang Feng lagi jika ia bertindak lebih kejam. Sehingga terjadilah.
Luan dan ayahnya, Yuyu, juga mereka tak percaya sebab Kang Feng sangat memahami teknik barusan yang bernama teknik teleportasi. Sebab pada dasarnya Kang Feng hanya di ranah pengumpulan Qi. Secara nalar itu hal mustahil yang ia lakukan. Tapi kenyataannya Kang Feng dapat melakukannya. Setelah Han Hu benar-benar kalah, Paman Han Wei mengumumkan bahwa Kang Feng menang secara mutlak. Dengan kemenangan ini maka Kang Feng berhak mendapatkan satu tiket untuk pertempuran Spirit Fan nantinya. Setelah melihat keponakannya benar-benar terbantai, sedikit banyaknya Paman Han Wei merasa geram akan tingkah laku Kang Feng. Namun dikarenakan ini sebuah ujian, Paman memberikan sebuah kata mantap atas kehebatan Kang Feng. Namun dibalik itu semua, Paman berjanji dia akan membuat Kang Feng menderita ketika nantinya menjalani pertempuran Spirit Fan. Tak lama kemudian senior datang menghampiri Kang Feng. Ia mengatakan agar Kang Feng tidak sombong atas kejadian tadi. Emangnya siapa yang sombong ya kan? Tentunya ucapan senior ini memiliki alasan tersendiri. Ia tak ingin ada penghalang seperti Kang Feng untuk mengganggu senior ini menjadi ketua perguruan artefak pemurnian. Kang Feng tidak ingin meladeni uraian dari seniornya. Ia lebih memilih meninggalkan dan berpaling muka dengan senior ini. Singkatnya, sudah ada beberapa murid termasuk Kang Feng yang berhasil lolos untuk mewakili Sekte Lucia dalam memperebutkan tambang roh di kerajaan Daliang nantinya. Selain Sekte Lucia, ada Sekte Pemurnian Darah, Pengusir Roh, Taisu, dan Sekte Gunung Harimau. Keenam sekte itu nantinya akan hadir saling memperebutkan tambang roh. Si penguasa pun mendoakan agar semua murid selamat dalam pertempuran dan juga memenangkannya. Dengan kemenangan itu maka akan mendongkrak nama sekte, khususnya nama mereka sendiri. Keesokan harinya, Guru Fewo memberikan ujian kepada Kang Feng untuk memurnikan dalam pembuatan senjata tingkat tinggi. Guru Fewo salah satu guru yang tak ingin melihat muridnya melebihi kemampuannya. Melihat situasi seperti ini, yakni Tungku akan meledak, maka dijadikan kesempatan Guru Fewo untuk merusak rencana pemurnian Kang Feng dengan dalih aksi penyelamatan. Nah, dengan kejadian tadi, guru pun mulai sedikit tenang, sembari mengatakan bahwa Kang Feng gagal, dan Kang Feng masih belum benar-benar ahli dalam pemurnian. Dengan ini juga, maka Guru Fewo memberikan saran kepada Kang Feng untuk mengundurkan diri dalam ujian pertempuran Spirit Fan. Tapi Kang Feng mengatakan bahwa ia berhasil memurnikan dengan sempurna. Tentu membuat Guru Fewo mulai merasa minder. Pada akhirnya Guru Fewo mengakui bahwa Kang Feng lebih hebat dibanding dirinya. Maka dengan itu Guru Fewo sekali lagi akan memintakan pel fondasi terhadap para tetua. Dan satu, jika progres Kang Feng terus meningkat, hal tidak mungkin bisa saja terjadi. yakni Kang Feng akan menjadi pemimpin perguruan artefak pemurnian ini. Tapi Kang Feng sepertinya tidak ingin menjadi pemimpin artefak pemurnian. Sebab Kang Feng memiliki sebuah keinginan lain, yakni terus melatih kemampuannya untuk mengarungi dunia ini. Mendengar itu Guru Fewo pun merasa sedih sebab muridnya ini memilih jalannya sendiri. Tapi ingat, artefak pemurnian dan guru akan selalu ada di belakang untuk membantu Kang Feng jika di kemudian hari Kang Feng mendapatkan sebuah masalah. 2 tahun kemudian, saat ini entah sudah atau belum Kang Feng mengikuti ujian coy. Sepertinya sih sudah ya kan, sebab udah 2 tahun. Di sini Mimin hanya mengikuti jalan ceritanya alias tidak mengurangi kesucian film ini. Jika dipikir-pikir sih seperti sayur tanpa garam jika ujian pertemuan Spirit Fan tidak ditampilkan ya kan. Tapi sudahlah. Kembali ke cerita, kini Kang Feng sudah berada di tingkat tahap pengumpulan Qi tingkat 7, di mana ia menangkap seekor burung emas. Di sini ia berhasil menangkap dengan tekniknya, lalu mengambil inti roh binatang ini. Nah, setelah mendapatkan inti roh tadi, di hadapannya ada seorang pemuda yang sekiranya lebih tua lah dari Kang Feng. Kedatangan pemuda ini membuat Kang Feng sedikit terkejut, di mana pemuda ini mengatakan bahwasanya setiap burung emas hanya memiliki 1 inti roh. Namun ia melihat di tangan Kang Feng terdapat banyak inti roh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu ia beranggapan Kang Feng menangkap banyak burung emas ini ya kan? Kang Feng hanya membalas bahwa ia hanya beruntung saja mendapatkan banyak inti roh. Pemuda ini pun juga mengetahui bahwa dia adalah Kang Feng yang sebelumnya membunuh orang-orang dari keluarga Zhang. Ya, kedatangan pemuda ini untuk mengatakan bahwa keluarga Zhang menyayembarakan nyawa Kang Feng dengan harga yang fantastis. Pemuda ini kemudian mengancam Kang Feng jika tidak ingin terjadi kenapa-napa ya kan terhadap nyawa Kang Feng sendiri, maka pemuda ini meminta inti roh itu agar diberikan kepadanya. Dengan itu maka permasalahan hari ini kelar, dan pemuda ini tidak akan menyakiti Kang Feng, juga akan tutup mulut bahwa ia bertemu langsung dengan Kang Feng saat di sini.
Namun Kang Feng tak takut, ia pun juga tak ingin berada di bawah bayang-bayang orang ini ya kan? Sehingga Kang Feng menggunakan serangannya dan dapat melukai tangan pemuda ini. Lalu dilanjutkan dengan trik jimatnya, sehingga mampu membuat pemuda ini kehilangan kesadaran. Seakan-akan ia melihat burung ini adalah si Tuning, wanita yang sebelumnya ia taksir. 司徒老板， Nah, ketika sedang berada di puncak birahinya, pemuda ini menyadari bahwa si Tuning hanyalah seekor burung. Burung ini memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi coy, sehingga pemuda ini tak bisa jika berhadapan satu lawan satu ya kan. Alhasil pemuda ini kalah. 咦，太可 Hal itu dijadikan kesempatan bagi Kang Feng untuk mengambil benda-benda yang ada pada pemuda ini. 戒指里尽是些破铜烂铁。 Sedikit info coy, selama 2 tahun Kang Feng berlatih, aneh kira ujian perebutan tambang roh udah kelar. Ternyata baru ingin dimulai coy. Nah itu aja dulu infonya, oke genjot. Singkatnya Kang Feng mendatangi pavilion Qianbing. Ya, si Tuning menganggap kedatangan Kang Feng karena rindu dengannya. Oh tidak, kedatangan Kang Feng ke sini hanya untuk mencari benda yang bagus agar dapat menemaninya ketika di ujian nanti. Sebagai gantinya Kang Feng akan menukarkan inti roh burung emas ini. Melihat itu tentu si Tuning langsung ngiler, karena benda yang ada pada tangan Kang Feng terbilang benda yang sangat langka. Dengan ini maka si Tuning akan memberikan kertas jimat yang banyak untuk Kang Feng. 时间差不多了， Setelah mendapatkan kertas jimat yang banyak, Kang Feng akhirnya meminta doa restu agar Kang Feng dapat mengerahkan kemampuannya di ujian perburuan tambang roh nantinya. Ketika pulang, Kang Feng berpapasan dengan 2 wanita. Ya, wanita ini adalah orang yang bertemu Kang Feng saat di awal cerita coy. 刚才在千兵阁门口的那2个人长得好生面熟。 Kedatangan kedua orang ini juga sama seperti Kang Feng, yakni untuk mendapatkan benda bagus di pavilion ini, di mana ia mendapatkan benda yang hampir mirip dengan benda yang dimiliki ketika saat di hutan sebelumnya. 要带小宝一起走啊！姐姐，这机关小宝和板桥小宝好像。美女姐姐， Selain itu, kedua wanita ini juga ingin mencari seseorang yang pandai dalam pemurnian pedang. Namun untuk sementara orang yang diinginkan oleh kedua wanita ini tidak dapat ditemui dengan waktu yang singkat. Ya benar, siapa lagi kalau bukan Kang Feng orangnya coy. 小宝和板桥小宝好像啊，不过不像是傀儡，倒像是练琴。美女， 不是说赤狐术很难晋升吗？这小葫芦当真是…… Singkat cerita, Kang Feng dapat membantu binatang roh ini naik ke tingkat 2. Nah, dengan ini setidaknya sudah cukup akan membantu Kang Feng di ujian nanti yang akan berlangsung. Selain itu, tak lupa Kang Feng juga berterima kasih kepada kalung yang ada pada dirinya ini. Ya, ini semua termasuk kemampuan Kang Feng saat ini tak lepas dari peran sang kalung coy. Setelah 2 tahun akhirnya mereka bertemu lagi, ada Luan dan Yuyu. Mereka melihat Kang Feng berkembang pesat dalam kultivasinya. Saat ini Kang Feng sudah berada di tingkat 7. Di sini Han Ho juga ada coy. Menurutnya meskipun Kang Feng berada di tingkat 7, namun perkembangan Kang Feng masih lamban. Gak kapok-kapok nih orang. Karena mereka saat ini satu tim, sehingga Kang Feng tak akan memberikan Han Ho pelajaran seperti sebelumnya. 这眼神好熟悉。 Kang Feng dan lainnya akhirnya sampai di sini. Kang Feng melihat ada seseorang yang menggunakan penutup muka, alias bertopeng coy. Kang Feng merasakan bahwa nafasnya sangat familiar baginya. Apakah dia senior Meng Yu? Entahlah coy. 是哪个部长演的？ Di sini Xiao Fang tak sengaja menabrak Duan dari sekte Kuling, di mana Xiao Fang juga tak sengaja melepaskan benda dan diambil oleh Duan. Xiao Fang ingin mengambil benda tersebut, namun Duan menolak untuk mengembalikannya karena sudah berada dalam genggamannya ya kan. Artinya benda ini sudah menjadi miliknya. Di sini sempat terjadi aksi panas-panasan karena kedua orang ini saling ngotot satu sama lain. 什么意思？这是我的寿盒。切，我就是我的了。 Pada akhirnya pria bertopeng inilah yang akan menengahi, yakni dengan menyuruh mereka bertarung di arena. Jika menang maka berhak untuk memiliki benda barusan. Sehingga mereka keduanya deal untuk bertarung coy. Di sini Duan memperlihatkan kemampuannya dengan menyerang Xiao Fan. Meskipun Xiao Fan sempat menyerang Duan menggunakan tekniknya, namun hal itu seakan-akan hanya percuma saja. Hingga di mana Duan dapat mengalahkan Xiao Fan. 我曾主任， Han Ho yang datang saat itu mulai memanasi Kang Feng agar turun ke arena untuk mengalahkan Duan. Karena di mana menurutnya ini bersangkutan dengan nama sekti.
Masa sekte Lucia dipermalukan oleh Duan dengan mudah? Mendengar itu Kang Feng panas ya kan? Tapi Luan menyarankan agar Kang Feng tidak terpancing akan kata-kata Hanhu. Sebab jika diteruskan, takutnya Kang Feng bukan lawan sepadan oleh Duan. Pada akhirnya Kang Feng tak bisa lagi menahan emosinya. Ia pun akan turun menghadapi Duan. Sampai sini rencana Hanhu berjalan mulus. Ia tahu Kang Feng akan masuk dalam jebakannya. Hanhu juga merasa Kang Feng akan dipermalukan dengan dibantai Duan. Secara statistik, Kang Feng berada di bawah kekuatan Duan, coy. Ya, di sini mereka bukan hanya sekedar bertarung, melainkan mereka saling mempertaruhkan benda unik yang dimiliki mereka masing-masing. 就将它作为赌注吧。这比试我必赢，无论赌什么。我的功法秘籍，这是我段家的兽灵秘典。按你说的来，不过我要再加一条。你若输了， Semua orang menganggap Kang Feng bodoh, sebab mana mungkin Kang Feng akan menang, coy. Tapi kenyataannya di lapangan, Duan dapat ia kalahkan menggunakan tekniknya, sehingga terjadilah. 奏效！看来你们段师兄也不过如此。模仿西地门的法拳，小二姐。 连断季堂都不是他的。 Di mana Kang Feng menggunakan binatang roh rubah, sementara Duan menggunakan macan putih. Hingga di mana Kang Feng dapat mengalahkan Duan sehingga ia menang dalam perjudian ini. Lalu diakhiri dengan diserapnya oleh binatang roh lainnya yang dimiliki oleh Kang Feng. Pada akhirnya Duan benar-benar kalah. Dengan kemenangan ini sekte Lucia merayakan dengan menyanjung nama-nama Kang Feng. Sementara itu, si pria bertopeng ini memperlihatkan gestur yang sangat mencurigakan. Hari ini bolehlah mereka bersenang-senang, tapi tunggu, sebentar lagi pria bertopeng ini akan membuat mereka menderita. Ya benar, pada malam hari ia menggunakan tekniknya menyulap 2 murid dari sekte Lucia untuk menyerang warga sekitar. Nah, dengan ini maka dendam pria bertopeng ini untuk membuat sekte Lucia menderita sudah berjalan mulus. Hanya meninggal kehancuran sekte Lucia saja nantinya. Yap, dengan kejadian tadi, mereka murid dari sekte lainnya sudah berasumsi bahwa sekte Lucia telah melanggar aturan hukum di tempat ini. Maka dari itu 2 peserta harus didiskualifikasi dari ujian. Dengan berkurangnya jumlah, maka harapan sekte Lucia untuk memenangkan ujian semakin terasa sukar, coy. Mengingat ujian ini jumlah anggota sangat dibutuhkan. 出战便少2人，真是倒霉。算了，我们就少了2个人。这不是被取消了比赛资格。 Sedangkan Kang Feng yang mencurigai pria bertopeng ini, ia pun mengikuti hingga ke tengah hutan, di mana pria bertopeng ini mulai mencurigai atas keberadaan Kang Feng, coy. Sehingga pria bertopeng ini pun mengatakan bahwa keberadaannya di sini untuk menjaga hutan ini dan meminta Kang Feng balik badan, sebab ia akan mengeluarkan mantra agar hutan ini terjaga dari orang-orang jahat. Hal ini dijadikan kesempatan bagi pria bertopeng untuk lari. Nah, di saat itulah Kang Feng juga tak ingin kalah. Ia meletakkan jimat penanda pada punggung pria tersebut. Pada akhirnya ujian akan dimulai. Ada tetua sekte darah yang mengumumkan tata cara ujian perebutan sambang roh, di mana semua murid akan dipindahkan ke dunia ilusi secara terpisah. Namun dalam catatan masih di wilayah yang sama, coy. Jadi kemungkinan besar mereka nantinya akan saling bertabrakan satu sama lain. Murid terakhir yang dapat bertahan di dunia ilusi maka akan ditetapkan sebagai pemenang alias juaranya. Dan satu yang perlu diingat para peserta, kerusakan atau luka dalam bertarung di dalam ilusi itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi tidak akan mempengaruhi dan mengganggu kelangsungan imun tubuh. Tapi tetap harus diusahakan para peserta bekerja keras untuk memenangkan ujian ini. 在幻境中受到的一切伤害都是幻象，不会有生命威胁。卖争夺战，你们会被随机传送到幻境中5处防御据点。 Dan ini adalah sebuah cermin di mana cermin itu bisa dikatakan seperti CCTV, coy. Jadi apa yang dilakukan para peserta akan dilihat dan diproyeksi langsung oleh para tetua nantinya. 将有水晶投射。 Kang Feng yang memiliki kecerdasan, ia dapat memperhitungkan bahaya apa yang ada di dalam. Salah satunya tidak dapat selalu untuk berteleportasi, ya kan? Sehingga Kang Feng memberikan jimat kepada Luan untuk dapat berjaga dari segala ancaman mara bahaya nantinya. 我进去之后，我们不一定会传送到一起，遇到危险你就利用符箓事件，我会立刻前去救你。 Pada akhirnya mereka semua pun dikirim oleh tetua untuk masuk ke alam ilusi. Pertama yang sampai adalah sekte pemurnian darah. Ya, dialah kelompok bertopeng, coy. Di mana mereka merasa yakin kemenangan ada di tangan sekte mereka. 幸亏宗主运筹帷幄啊，暗自将我们传送到一起。就是。 Sementara itu tim Kang Feng juga sudah berada di alam ilusi. Di sini Kang Feng merasakan ada kejanggalan, sebab monster iblis berjalan di depannya
kok dapat mengguncangkan tanah. Artinya kekuatan binatang monster ini jauh dari ungkapan oleh tetua tadi. Katanya hanya ilusi, tapi sudahlah. Ada salah satu murid yang langsung berambisi untuk menyerang binatang monster itu coy. Padahal Kang Feng sudah mengingatkan agar tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Ya tapi apa boleh buat, murid itu hanya menghiraukan perkataan Kang Feng. Lagian jikapun terluka itu hanyalah sebuah ilusi. Karena tidak mendengarkan ucapan Kang Feng, alhasil mereka benar-benar kalah dan terluka. Kemudian kembali ke alam nyata. Di sini para tetua bingung, kok semua murid malah terluka. Sehingga pria bertopeng, ya dialah orangnya yang membuat 2 murid sekte Lucia didiskualifikasi coy. Kala itu ia disuruh oleh tetua untuk mencek keadaan di dalam. Sampai sini tetua akhirnya mengetahui bahwa ada kerusakan dalam segel. Sehingga binatang monster tingkat tinggi berhasil masuk ke dalam ilusi. Di sini tetua tidak tahu penyebab kenapa segel tersebut bisa rusak coy. Nah jadi sampai sini bisa kita jabarkan. Kemungkinan besar si pria bertopeng ini juga menyamar menjadi murid sekti pemurnian darah coy. Entahlah, bisa jadi. Paman Wei meminta kepada tetua sekti darah untuk menghentikan ujian. Sebab jika dibiarkan maka semua murid akan berada dalam masalah. Namun tetua ini tahu murid-muridnya berada di satu titik yang sama. Maka kemungkinan besar binatang tersebut dapat mereka kalahkan coy. Berbeda dengan murid lainnya, ditempatkan di tempat yang berbeda. Sampai sini sudah terlihat bahwa tetua sekti darah ini memiliki kecurangan dalam situasi ya kan. Sehingga tetua tetap melanjutkan ujian dan tidak memikirkan keselamatan dari murid-murid lainnya. Melihat itu, Paman Wei marah. Oke jika itu maunya. Tapi jika terjadi apa-apa terhadap murid mereka, maka Paman Wei adalah orang pertama yang akan memerangi sekti pemurnian darah. Kembali ke sini, terlihat Kang Feng dapat mengalahkan monster iblis ini menggunakan jimatnya coy. Kejadian itu membuat murid lainnya merasa iri dengan Kang Feng sebab memiliki jimat yang begitu banyak. Bahkan sekelas ketua sektinya pun tak dapat membeli jimat sebegitu banyak seperti Kang Feng ini coy. Setelah selesai, mereka pun mendatangi Kang Feng. Katanya sih mereka ingin mengajak Kang Feng bergabung dengan timnya. Tapi dibalik itu mereka memiliki cara jahat, yakni mencuri jimat yang ada di tangan Kang Feng. Benar sekali, Kang Feng pun berpura-pura terluka setelah melakukan pertarungan melawan binatang monster iblis sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui niat sebenarnya kedua orang ini coy. Nah dikala itulah, kedua orang itu ingin membunuh Kang Feng yang mereka anggap sudah tak berdaya. Tapi lihatlah, Kang Feng dapat mengalahkan kedua orang ini. Sementara itu Luan sedang dirayu oleh 2 murid lainnya. Karena merasa risih, Luan langsung menghajar mereka. Nah kejadian itu dianggap bosnya. Luan telah keterlaluan karena telah berani menyakiti orang-orangnya. Di sini Luan dalam situasi bahaya. Untungnya di waktu yang pas, Kang Feng datang dan menghabisi orang ini karena telah berani menyakiti kakak seniornya. Menggunakan binatang penghisap, orang itu langsung meninggal. Melihat Kang Feng yang sangat heroik, lantas saya Luan semakin terluluh lantakan. Ia bisa jadi Luan semakin mengkem dibuat oleh pemuda tampan dan bersahaja ini. Singkatnya, Kang Feng memberikan isyarat dengan kembang api, menandakan bahwa semua murid Lucia saatnya berkumpul di titik itu. Namun sayangnya kedua orang yang ingin menuju ke sana malah dihabisi oleh pria bertopeng ini. Sementara itu, para sekti pemurnian darah ini menggunakan bantuan lonceng ajaib ya untuk mengalahkan para binatang monster coy. Sedangkan senior Lin yang kala itu masih sendiri berusaha untuk mengalahkan para kawanan binatang ini. Usahanya itu berjalan mulus. Nah kemudian datanglah pria bertopeng. Ya tujuannya untuk membantai murid-murid dari sekte Lucia. Salah satunya senior Lin ini. Di sini senior Lin dibuatnya tak berdaya akan kehebatan pria bertopeng ini coy. Hingga akhirnya Kang Feng datang untuk menyelamatkan senior Lin. Kang Feng tahu kenapa binatang tingkat tinggi berdatangan di alam ilusi ini. Itu dikarenakan olah pria bertopeng ini yang tadi malam menghancurkan segel. Ya ternyata dia menghancurkan segel coy malam tadi. Ya ternyata malam tadi pria bertopeng ini telah menghancurkan segel coy. Maka tak ada alasan lagi bagi Kang Feng untuk bermain-main. Karena perbuatannya lah semua orang terluka akibat amukan binatang monster. Di sini pria bertopeng tersebut lari meninggalkan Kang Feng sesaat. Sebab sebentar lagi para binatang monster akan hadir menerkam mereka.
Pertama-tama Kang Feng harus menghadapi para binatang monster ini. Menggunakan tekniknya setidaknya dapat mengalahkan beberapa binatang monster iblis. Hingga di mana Han Ho datang. Di mana Han Ho sudah mengkhianati sekte Lucia coy, dengan bergabung dengan pria bertopeng tadi. Sehingga pengkhianat ini harus mendapatkan ganjaran yang sepadan. Kang Feng menghajarnya. Sementara Paman Wei yang melihat dari cermin bahwa Kang Feng menghajar cucunya, tentu ia marah. Tapi ada ayahnya Luan yang menghentikan amarah Paman Wei. Di sini Luan juga sempat mengalami luka akibat terkena serangan binatang monster. Sehingga Kang Feng berusaha menyembuhkan menggunakan teknik perisai pelindung. Ya, ayah Luan mulai geram melihat tingkah laku Kang Feng seperti itu coy. Sebab ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Kang Feng di dalam sana bersama anaknya ya kan. Jangan-jangan 69 nih. Singkatnya Luan dapat disembuhkan dan Senior Len lagi-lagi mendapatkan bantuan dari Kang Feng dari ancaman kematian. Nah dengan ini maka Senior Len akhirnya mengakui bahwa Kang Feng lebih hebat ketimbang dirinya. Di lain tempat ada murid sekti darah yang mulai kewalahan menghadapi binatang monster. Yang tadinya merasa angkuh, berbalik langsung kena mental. Si tetua coy, setelah melihat murid-muridnya berada dalam masalah, tentu dia merasa gelisah ya kan. Untungnya ada pria bertopeng ini yang menolong kemudian membawa mereka pergi untuk menghabisi juga mengakhiri ujian ini dengan membantai murid-murid sekte Lucia. Tapi keinginan mereka tak sesuai ekspektasi, di mana Kang Feng dapat menghadang kejahatan pria bertopeng ini. Bahkan identitas aslinya pun terbongkar. Benar, dialah Ming Yu. Pantas saya ketika awal bertemu Kang Feng merasakan nafas tak asing di dirinya ya kan. Di sini Kang Feng sempat melakukan pertarungan yang begitu dahsyat. Sebelum akhirnya Kang Feng harus membawa Senior Len kembali dan menghindari pertarungan ini melawan Meng Yu. Tapi ingat, Kang Feng akan selalu mengingat bahwa Meng Yu adalah musuh pertamanya yang akan ia bunuh. Pada akhirnya dengan tadi coy, Kang Feng menjadi murid terakhir yang keluar dari alam ilusi. Dengan itu maka sekte Lucia menjadi juara setelah hampir 100 tahun tidak pernah memenangkan ujian ini. Di sini rupanya ayah Luan tidaklah marah coy, melainkan ia memberikan apresiasi karena Kang Feng lah anaknya terselamatkan dan sekte Lucia menjadi juara. Di sekte iblis ada ketua sekte menanyakan tentang kegagalan Meng Yu untuk menghancurkan semua murid sekte yang mengikuti ujian. Meng Yu menjawab kegagalannya itu tak luput atas peran Kang Feng yang berasal dari sekte Lucia. Meng Yu juga menceritakan latar belakang Kang Feng ini. Selama ia menyamar di sekte Lucia, ada banyak hal yang Meng Yu ketahui. Salah satunya Kang Feng. Dulunya ia terbilang murid ya bisa dikatakan murid sampah. Awal-awal masuk sekte Lucia, Kang Feng hanya menjadi seorang pandai besi. Namun seiring waktu berjalan, orang yang sebelumnya sempat diremehkan malah menjadi orang pertama yang membuat Meng Yu gagal. Ketua sekte pun yang mendengar cerita Meng Yu, ia harus secepatnya bergerak untuk membunuh Kang Feng. Sebab jika dibiarkan takutnya Kang Feng akan semakin berkembang dan pastinya akan menjadi batu prasangka bagi sekte iblis ya kan. Ketua sekte menambahkan untuk menyuruh Meng Yu agar tidak lagi berbalas kasih terhadap murid yang bernama Kang Feng coy. Ditambah sekte Lucia masih memiliki hutang darah terhadap orang tuanya Meng Yu. Nah jadi ceritanya ayahnya Meng Yu dibunuh orang-orang dari sekte Lucia. Tapi sampai sini siapa yang membunuh ayahnya Meng Yu belum dijelaskan coy. Intinya pelakunya berasal dari sekte Lucia. Sebelum bergerak, ketua sekte iblis harus mengetahui titik keberadaan Kang Feng dulu. Nah setelah tahu letak dan di mana Kang Feng berada, barulah Meng Yu diperintahkan untuk bergerak. Selain Meng Yu, ketua sekte juga meminta bantuan orang-orang dari balai penegak hukum untuk membantu Meng Yu agar menjalankan tugasnya lebih ringan. Ketua sekte pun mengingatkan sekali lagi agar Meng Yu ke depannya tidak mengecewakannya. Sementara Meng Yu merasa gimana gitu. Kenapa ia harus dibantu orang lain untuk membunuh seekor tikus? Ya, Kang Feng dianggapnya tikus ya. Sampai sini sudah dapat dijabarkan bahwa ketua sekte masih ragu akan kemampuan Meng Yu untuk menyikat habis Kang Feng beserta semua orang yang terkait dengan sekte Lucia. Sedangkan Kang Feng setelah 2 tahun akhirnya ia kembali lagi ke sekte Lucia. Tepat di depannya ada guru Feiwo yang kagum dengan bakat muridnya ini. Selama 100 tahun lebih, akhirnya Kang Feng dapat membawa nama sekte Lucia menjadi juara ujian di tambang roh. Yang sebelumnya Kang Feng hanyalah seorang pemuda yang memiliki akar palsu, ternyata Kang Feng dapat membuktikan bahwa ia memang dapat diandalkan di sekte Lucia ini. Guru Feiwo juga merasa senang, ternyata keputusannya di awal untuk menjadikan Kang Feng untuk mengabdi di sekte ini tak salah ya kan. Sebagai janji guru Feiwo, ia memberikan pil pondasi establishment. Nah dengan pil tersebut tentu akan mempermudah Kang Feng naik ke tingkat selanjutnya ya kan.
Setelah diberikannya pil tersebut, tentulah Kang Feng sangat terharu. Ia pun berterima kasih kepada gurunya. Selain diberikan pil, Kang Feng juga ingat masa lalunya. Andai tidak ada guru Feiwu, ia memilihnya untuk menjadi murid sekte Lucia. Bisa saja ia hanyalah seorang pemuda biasa-biasa saja ya kan. Singkatnya, Kang Feng langsung memurnikan pil pondasi establishment. Tak perlu waktu lama, Kang Feng sudah dapat merasakan apa yang namanya aura fluktuasi pil tadi. Artinya Kang Feng sudah dapat memurnikan secara utuh. Hanya menunggu waktu saja, Kang Feng akan benar-benar menjadi seorang kesatria terkuat. Dan sumpahnya untuk membunuh Ming Yu akan segera terlaksana. Guru Feiwu setelah melihat ini, ia pun menyarankan agar Kang Feng menemukan sebuah dukungan keajaiban bumi dan langit, agar kelak dapat mendukung fondasi yang sudah melekat di dalam diri Kang Feng, coy. Untuk mendapatkan keajaiban langit dan bumi, pertama-tama harus menemukan singa api dulu yang keberadaannya jauh di tengah hutan. Untuk mengetahui titik keberadaan singa api tersebut, guru pun memberikan sebuah benda yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan singa itu, coy, nantinya. Ya, konon katanya benda tadi dibuat oleh biksu yang memiliki tujuan sama seperti Kang Feng. Tapi di masa lalu, biksu tadi tidak berhasil menangkap singa api, sebab sudah pasti kekuatan singa itu sangatlah kuat ya kan. Ketika Kang Feng pergi, ia akan ditemani Luan. Ya, rencananya Luan akan menemani petualangan Kang Feng, coy. Sebab dari gesturnya, hati Luan sudah Kang Feng. Yuyu yang melihat mereka pergi, ia pun juga mengejar. Yuyu juga memiliki keinginan yang sama, yakni membantu Kang Feng agar petualangannya akan terasa mudah. Sementara di sekte iblis, ada satu orang prajurit mengabarkan kepada Meng Yu bahwa Kang Feng mengarah ke hutan tandus untuk mencari singa api. Selain Kang Feng, ia juga ditemani oleh Luan katanya. Nah, mendengar itu Kang Feng masih cukup yakin akan dapat mengatasi kedua orang calon pertama yang akan ia bunuh. Sehingga Meng Yu pun langsung on the way ke Gunung Tandus untuk membunuh Kang Feng. Kang Feng dan Luan sebelum benar-benar pergi ke Gunung Tandus, ia mendatangi pavilion Qianbing. Tentu kedatangan Kang Feng untuk mendapatkan harta agar dapat membantu Kang Feng saat berada di hutan tersebut ya kan nantinya. Di sini Luan mulai cemburu karena melihat si Tuning sepertinya mencintai Kang Feng, coy. Ya benar, selain jenius, Kang Feng juga diberkahi wajah yang glowing. Siapapun wanita yang melihatnya pasti akan klepek-klepek. Setelah keluar dari pavilion tadi, Kang Feng diserang oleh murid sini, coy. Ya tujuannya untuk merebut pil pondasi yang aromanya jelas mereka rasakan ada pada diri Kang Feng. Disinilah Kang Feng juga membuktikan kualitasnya sebagai murid jenius. Diiringi bantuan kertas jimat, Kang Feng dapat menciptakan boneka kelas wahid membantai mereka ini. Selain itu ada juga Luan yang turun menghadapi salah satu wanita di kelompok mereka. Kemampuan Kang Feng membuat mereka terkejut ya kan. Secara statistik Kang Feng berada di bawah satu tingkat oleh bos mereka. Tapi ketika di dalam pertarungan, malah bosnya yang tak berdaya. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung bersujud meminta maaf kepada Kang Feng. Hingga akhirnya Kang Feng benar-benar pergi meninggalkan pavilion Qianbing dan menuju ke arah hutan tandus. Ketika di hutan, lagi-lagi Luan mengusik kejadian sebelumnya saat di pavilion Qianbing ya kan? Di mana Luan secara terang-terangan mulai cemburu kepada Kang Feng lantaran hadirnya sesosok wanita yang bernama si Tuning. Luan menganggap Kang Feng juga mencintai si Tuning. Namun Kang Feng membantah mereka berdua hanya sebatas adik dan kakak. Ya kita tahu ya kan, Kang Feng menganggap si Tuning sudah seperti kakaknya. Mendengar itu setidaknya membuat hati Luan adem. Dan suasana romantis pun hampir saja terjadi. Setelah Yuyu datang menggagalkan aksi calpokan mereka berdua. Di sini Luan sempat marah karena Yuyu mengikuti mereka ya kan. Tapi Kang Feng mencoba menenangkan karena ia tahu tujuan Yuyu untuk membantunya agar dapat menemukan keberadaan singa api. Lagian Kang Feng juga tahu Yuyu memiliki banyak jimat yang didapati dari ayahnya. Hal itu pasti sangat membantunya untuk di kemudian hari ya kan. Siang harinya mereka pun mencari keberadaan singa api. Namun yang mereka temukan binatang buas sisik api. Ya binatang ini juga bernilai tinggi harganya coy, sehingga mereka ingin menangkapnya. Selain itu ada juga pemburu lainnya namanya Yang Sang dari kuil Cuku bersama anak buahnya. Mereka juga ingin menangkap binatang sisik api tadi. Saat ini mereka sudah berada di tempat yang sama. Yang Sang tentu meremehkan Kang Feng dan lainnya karena tujuannya juga ingin menangkap binatang buas tersebut. Ya karena dari segi kekuatan, mana mungkin Kang Feng dapat menaklukkan binatang buas tersebut. Jangankan Kang Feng, anak buah Yang Sang pun masih belum cukup kuat mengimbangi, apalagi untuk mengalahkan binatang buas sisik api ini. Alhasil Yang Sang pun harus menepi sambil menunggu momen yang pas untuk merebut inti dari binatang buas tersebut. Sebab Yang Sang menunggu waktu terlemah binatang itu coy. Dimana Kang Feng dan lainnya bertarung melawan binatang buas ini. Nantinya ketika binatang itu mulai melemah, barulah Yang Sang turun. Terlihat Kang Feng dan lainnya juga mengalami kesulitan menghadapi binatang buas sisik api ini. Kekuatan binatang tersebut lebih kuat dibandingkan Kang Feng, sehingga Kang Feng harus mengeluarkan beberapa teknik untuk melumpuhkannya. Tetap binatang buas ini masih terlalu kuat, hingga dimana Kang Feng benar-benar harus mengeluarkan teknik rahasia agar dapat mengalahkannya. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Kang Feng dapat mengalahkan dan ia mendapatkan inti roh binatang buas ini.
天极化形。小师弟，再师姐，我们赢了！ Di kala itulah Yang Sang hadir untuk merebut inti roh yang telah didapat Kang Feng sebelumnya. Inilah yang dinamakan strategi brilian yang diperlihatkan oleh Yang Sang. Ia menunggu momen yang pas. Ketika binatang buas lemah dan Kang Feng juga mengalami penurunan stamina, saatnya ia yang bertindak. Benar, Kang Feng sedikit mengalami kesusahan coy. Sebab secara statistik Yang Sang lebih tinggi ranahnya ketimbang Kang Feng sendiri. 坐收渔翁之利，也不看看有没有那个本事。你们 Yang Sang tahu Kang Feng adalah lawan yang cukup tangguh, di mana ia merasakan aura yang dikeluarkan oleh Kang Feng ini. Kang Feng seperti berada di luar batas kemampuannya. Hal itu sedikit banyaknya akan menjadi kekhawatiran di diri Yang Sang. Pun demikian, Yang Sang berusaha mengerahkan kemampuannya dengan mengeluarkan teknik token biru yang dimilikinya, sehingga sudah cukup membuat Kang Feng, Luan, dan Yuyu merasakan guncangannya. Apa yang mereka lihat saat ini? Luan sangat yakin musuh di depannya ini adalah orang dari kuil Cuku. Ya, kuil Cuku dikenal memiliki banyak kultivator yang kekuatannya di atas rata-rata, termasuk Yang Sang ini. Dengan gagah beraninya, bawahan Yang Sang juga datang untuk menggertak agar Kang Feng menyerahkan pil yang ada pada tangannya. Maka nyawa Kang Feng dan lainnya akan diampuni. Namun, jika menolak, maka akan mati. 我们堡主宽宏大量，交出宝物，饶你们不死。 Gertakan itu tak membuat ketiga orang ini takut, melainkan mereka balik menyerang untuk mempertahankan pil yang sudah mereka dapati. Sehingga Yang Sang harus meladeni dengan kekuatan angin topan. Kang Feng dan lainnya saling bahu-membahu untuk bertahan dari serangan brutal angin topan ini coy. Nah dikala itulah Yuyu dapat diandalkan menggunakan teknik pemberian ayahnya. Yuyu dapat menghancurkan serangan angin topan ini coy. 七子花莲。哎呀，我有办法了！啊，放心吧。 7 teratai namanya. Yang Sang yang melihat Centula merasa terkejut dan takut. Sebab teknik ini adalah teknik andalan di zaman kuno yang sudah melegenda. Melihat Yang Sang dan lainnya sangat ketakutan. Kini giliran Yuyu yang menggertak mereka agar menyerah saja. Sebab Yuyu akan bertindak kejam. Begitupun Luan, ia pun demikian. Luan meminta Yang Sang dan lainnya untuk tidak ikut campur urusan mereka. Yang Sang hanya diam. Nah, diam mereka dianggap Yuyu sebagai tanda sebuah tantangan. Maka dari itu, Yuyu akan menyerang mereka menggunakan teknik teratai. 少见多怪，这是爹爹赐我的保命法宝，上下静止，肉护身之能。我忘了，爹爹怕我仗宝横行，贪玩宠祸，这花脸被 Tapi sayangnya teknik ini sengaja dimodifikasi oleh ayahnya Yuyu coy. Hanya untuk bertahan bukan untuk menyerang. Ya karena ayahnya Yuyu tahu putrinya ini masih belia. Jika teknik itu digunakan untuk menyerang, takutnya Yuyu akan menyalahgunakan ya kan? Sehingga inilah yang terjadi. Terlihat konyol sih, sebab ini semua di luar prediksi mereka coy. 天助我也，小子，我看你怎么逃，受死吧！ 真之能难以伤敌了。 你敢不敢忘性再大一点？ Lantas Yang Sang menganggap ini berkat bantuan dewa yang berpihak kepada kubu mereka karena mereka selamat. Yang tadinya sempat khawatir berubah menjadi petir. Yang Sang kemudian balas menyerang mereka, di mana Kang Feng benar-benar muak. Di sini ia menggabungkan beberapa teknik, juga diiringi bantuan Luan untuk menyerang Yang Sang. Benar sekali, Kang Feng menggunakan teknik yang begitu luar biasa. Ia dapat mengkolaborasikan teknik yang dimilikinya menjadi senjata andalan untuk mengakhiri hidup Yang Sang. 血祭神令，使令未能抢走清明令，他已被我亮。找到了， Setelah matinya bos mereka, anak buahnya ini pun mengatakan bahwa orang-orang sekti Cuku akan membalas perbuatan Kang Feng karena telah berani membunuh salah satu orang penting di sekti mereka. Ia berhasil mendapatkan token yang dimiliki oleh almarhum Yang Sang. Dengan ini ia sudah dapat mengumpulkan 2 benda bagus, yakni pil dan token. Sementara dari atas ada Meng Yu yang memperhatikan gerak-gerik Kang Feng. Ya benar, ia sudah dapat menemukan keberadaan orang-orang sekte Lucia. Kebetulan sekali Meng Yu juga melihat ada sesosok putri Yuyu, di mana ayahnya Yuyu termasuk pelaku yang dianggap Meng Yu telah membunuh ayahnya. Maka dari itu, Meng Yu hari ini akan benar-benar membalaskan kematian ayahnya waktu lampau coy. Benar sekali, tak perlu waktu yang lama bagi Meng Yu. Ia dapat menangkap Yuyu, kemudian dibawanya ke sebuah goa. Ya, nantinya Yuyu akan dijadikannya sebagai boneka untuk membunuh ayahnya Yuyu sendiri. Sedangkan Kang Feng menggunakan bantuan rubah untuk mencari keberadaan Meng Yu.
Nah, ini rencananya Mengyu, di mana nantinya Yuyu akan dijadikan sebagai boneka lalu membunuh ayahnya. Dengan itu maka dendam kematian ayah Mengyu akan terbalaskan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama coy, sebab ia harus memasukkan beberapa mantra ke tubuh Yuyu agar Yuyu dapat ia kendalikan secara utuh. Proses belum selesai, datanglah rubah, di mana keberadaan Mengyu dapat mereka temukan. Di sini perkelahian tak bisa terelakkan lagi coy, di mana kedua orang ini sama-sama ahli dalam pemurnian, sehingga sulit untuk ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Meskipun Mengyu adalah murid senior, di atas kertas ia lebih diunggulkan ketimbang Kang Feng ya kan? Namun jangan lupakan bakat yang dimiliki Kang Feng saat ini. Kekuatannya tak kalah hebatnya dengan Mengyu coy. Terlihat serangan keduanya terbilang cukup berimbang. Di sini juga terbesit alasan kenapa Mengyu menjadi pengkhianat seperti ini. Nah, jadi dulunya Mengyu ini aslinya berasal dari sekte Lucia. Namun setelah ayahnya mati karena olah-olah orang sekte tersebut, ya bisa dikatakan mendapatkan ujian sekte sehingga membuat ayahnya mati coy. Salah satu pelaku membuat ayahnya mati ialah perbuatan dari ayahnya Yuyu. Ketika kehancuran hatinya itulah, Mengyu mencoba untuk meninggalkan sekte dan ditampung oleh sekte iblis, di mana ia di sana diajarkan sebuah kebencian, lalu kembali ke sekte Lucia coy untuk membantai semua orang. Tapi sayangnya usahanya itu gagal dikarenakan ada Kang Feng yang menjadi batu sandungan baginya. Maka dari itu Mengyu akan membunuh Kang Feng jika terus-menerus menghalangi jalannya. Meskipun dulunya mereka pernah menjadi sahabat karena di mana Mengyu lah orang pertama yang mengajarkan Kang Feng beberapa teknik ya kan. Tapi itu semua bukan menjadi alasan bagi Mengyu untuk berbalas kasih kepada Kang Feng coy. Kang Feng mencoba untuk menjelaskan kepada Mengyu bahwa ini adalah kesalahpahaman Mengyu saja. Mana ada sebuah sekte membunuh orang-orang dalam secara sengaja seperti ayahnya Mengyu ya kan. Kang Feng meminta agar Mengyu keluar dari sekte iblis, sebab menurut Kang Feng mereka orang-orang sekte iblis lah yang dikenal dengan hasutannya. Seperti yang kita lihat ini, Mengyu setelah bergabung dengan sekte iblis, hatinya sudah dilemuri akan kebencian ya kan. Beberapa cara dilakukan Kang Feng agar dapat meluluhkan hati Mengyu agar kembali ke jalan yang benar dan melupakan masalah kematian ayahnya. Sebab Kang Feng sangat yakin kematian ayahnya bukan kehendak orang-orang sekte Lucia, melainkan sebuah takdir. Tetap Mengyu yang pikirannya sudah dihantui sebuah balas dendam, ia menolak ajakan Kang Feng untuk bergabung dengannya lagi. Kita tahu rasanya jika kehilangan seseorang yang disayang ya kan, sehingga pikiran Mengyu hanya di satu sisi saja, tidak ingin mencoba memikirkan lebih luas lagi untuk merenungkan semuanya. Memang benar ayahku mati dibunuh oleh orang-orang sekte. Mengyu tidak memikirkan hal itu. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah sebuah balas dendam atas kematian ayahnya. Di mana di sini Mengyu juga sempat berada di luar batas nalar, sebab inti kekuatannya diambil lalu dihancurkan. Alhasil ia berubah jadi hitam. Tapi coy, sampai sini terlihat samar-samar apakah kekuatannya bertambah atau berkurang. Ingin dikatakan bertambah tapi terlihat terseok-seok. Dilihat terseok-seok tapi terlihat sangat menakutkan. Hasratnya untuk menghabisi Kang Feng pupus, meskipun ujung senjata sudah berada di hadapan Kang Feng. Ya, kejadian ini sudah dapat diartikan bahwa Kang Feng memiliki aura yang menakutkan. Benar coy, ketika di sini Mengyu mengakui kehebatan Kang Feng, lalu ia pergi meninggalkan tempat ini. Nah, setelah itu Kang Feng pun berjanji, cepat atau lambat jika Mengyu masih bersikukuh ikut dengan sekte iblis, maka ia akan bertindak kejam. Oke lah, sampai sini Kang Feng masih mengampuni Mengyu, sebab Kang Feng yakin di hati Mengyu masih tersimpan kebaikan yang belum ia nampakkan, dan film pun bersambung.